Di tengah rerun dewa, terdengar suara keturunan naga yang nyaris lemah. Otang pembawa sial, ini benar-benar tercela. Ia memaksakan diri untuk berdiri, menghancurkan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah avatar naga ibel melesat ke langit, tetapi auranya jauh berbeda dari aura tak terkalahkan yang dimilikinya sebelum dikalahkan. Energi naga ibel berkumpul kembali, tetapi kemudian dengan cepat menghilang. Bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengumpulkan energi naga. Terlebih lagi, luka-lukanya sangat parah. Ada 3 luka pedang yang dalam di dadanya, memperlihatkan tulangnya, dan sebuah tebasan pedang dari pedang tulang abadi di atas kepalanya, yang hampir merobek salah satu tanduk naga ibelnya beserta tengkoraknya. Ia tampak sangat menyedihkan. Lihat apa yang telah kau lakukan, Bu Yixuan. Keturunan naga ibel itu hampir gila. Tubuhnya diselimuti energi naga ibel yang kacau. Tubuhnya gemetar, seolah-olah ia bahkan tak punya kekuatan untuk berdiri. Matanya berkilat cahaya suci saat ia menatap 2 makhluk terlarang di kejauhan dan meraung. Naga emas, bulu gila, apa yang kau tunggu? Bersihkan jalan untukku. Hari ini, dalam pertempuran di celah dunia, kami, Roh Kudus dari alam luar, mengaku kalah. Ya, tatapan mata keturunan naga itu tampaknya memiliki aura yang mengesankan dari makhluk superior, memaksa Kuang Yu dan Jin Jiao untuk mematuhi perintahnya, seperti serigala jinak harus mematuhi Raja Singa. Pada saat ini, api pucat di sekujur tubuhku mulai mereda, dan rasa lelah yang tak berujung menyelimutiku. Aku berhasil mengalahkan keturunan naga ibel dengan berubah menjadi asura putih, tetapi membasminya tak lagi mudah. Tepat di bumi, keturunan naga ibel berubah menjadi naga ibel bersisik gelap, melingkar dan berputar-putar, menghancurkan gunung-gunung kuno di tanah suci, dan menghilang ke kejauhan. Ia begitu kuat hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik ras naga, sehingga ia sudah begitu tangguh sehingga sekelompok ahli di peringkat semi-santo pun tak berdaya melawannya. Bahkan Dong Fangqi dan Dong Fangping pun tak mampu menghentikannya. Lin Muzhao, Long Sun, dan yang lainnya dihalangi di kota suci oleh Kuang Yu dan Jin Jiao, sehingga tak dapat mengejar mereka. Hujan api turun dari langit, memaksa Lin Muzhao mengaktifkan domain niat pedang alam ikan roh angin surgawi untuk melindungi semua orang. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Mata Dong Fangqi tajam, tubuhnya berlumuran darah, dan ia juga terluka parah dalam pertempuran sengit dengan naga emas. Ia berkata, kita hanya perlu menjaga kota suci dan menunggu esensi inti bumi lahir. Dong Fang Lin mengangguk, tatapannya melembut. Setelah melewati cobaan hidup dan mati, ia tampak telah berubah total. Ia menatapku dan berkata, adik junior, terima kasih banyak atas apa yang kau lakukan tadi. Jika kau tidak turun tangan, kakak senior Lin mungkin sudah binasa di bawah pedang keturunan naga ibel. Kita berasal dari sekte yang sama, itu wajar saja. Tatapannya dalam dan tak terduga, dan dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, Lin Muzhao berdiri di tembok kota, matanya yang indah menatap awan yang jauh, dan berkata, pernahkah kau merasakan, kekuatan yang sangat mengerikan sedang mendekat, dan itu adalah kekuatan suci. Anggota lain dari klan binatang suci. Aku mengerutkan kening, dan dengan mata dewaku yang menghunus pedang, aku melihat menembus awan. Dari kedalaman, kulihat sosok anggun menghunus pedang panjang berjalan ke arahku, setiap langkahnya tenang dan kalem. Aku bahkan bisa merasakan ketajaman di matanya. Yang lebih mengerikan lagi adalah awan-awan di sekelilingnya berpencar seolah-olah kagum pada dewa. Di belakangnya, awan-awan berputar-putar, membentuk patung harimau putih. Klan Harimau Putih. Aku menarik napas dalam-dalam orang peringkat keempat dalam daftar semi-santo telah muncul. Gadis harimau putih legendaris itu. Dong Fangqi dan Dong Fangping berseru kaget. Tersembunyi di balik awan, Rang Xichen mendesah dan berkata, urat-urat spiritual di celah dunia ini terlalu melimpah, mengundang keserakahan dari segala penjuru. Bahkan klan Macan Putih telah mengirim orang ke sini. Bu Yixuan, Dong Fangqi, apa kalian benar-benar berpikir kalian bisa melindungi giok darah dari urat spiritual dengan kekuatan kalian? Menurutku, kita harus bekerja sama. Bekerja sama. Dong Fangqi menunjukkan ekspresi menghina seumur hidupku, aku tidak akan pernah bekerja sama dengan orang tercela tanpa prinsip. Rang Xichen Jue, pergilah sejauh mungkin, atau aku akan menghajarmu juga. Ide bagus sekali untuk memukulku juga. Rang Xichen Jue melangkah keluar dari awan, wajahnya penuh senyum. Tubuhnya dipenuhi energi abadi yang kuat, dan untaian cahaya keemasan mengalir, menunjukkan kultivasinya yang luar biasa. Ia berbicara terus terang kepada gadis harimau putih di awan yang jauh, gadis surgawi dari klan suci harimau putih ini. Akulah Rang Xichen Jue dari umat manusia, dan aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Di balik kabut, gadis itu semakin dekat, dan kecantikannya yang tak tertandingi pun terlihat. Ia luar biasa cantik, dengan mata bak bintang dan alis bak sapuan kuas, bak peri yang keluar dari lukisan. Seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang luar biasa dan pesona yang begitu halus.
Pedang di tangannya berkilauan dengan cahaya dingin, dan untaian pola spiritual muncul, setidaknya 8.000. Ia tersenyum tipis dan berkata, kelima dalam peringkat setengah suci, Rangsi Chenjue. Ini aku. Linglong sangat sopan. Kau terlalu baik, peri. Rangsi Chen mengangkat alis dan berkata, peri Linglong, kau pasti datang ke celah dunia untuk mendapatkan kekayaan dan urat nadi spiritual dunia yang dahsyat, kan? Tepat. Gadis harimau putih itu tidak membantah. Matanya begitu indah saat ia berkata, giok darah berharga dengan urat energi keberuntungan ini mungkin dapat membalikkan nasib tanah suci harimau putih yang semakin tandus dan memperpanjang garis hidupnya yang makmur selama ribuan tahun. Kalau begitu, aku bersedia membantumu, peri, untuk mendapatkan giok darah ini. Rangsi Chenjue tersenyum tenang dan berkata, dengan syarat kau membantuku melenyapkan 3 orang. 3 yang mana? Tanya gadis harimau putih. Bu Yixuan, Timur Qi, Timur Ping. Mereka semua adalah manusia jenius di peringkat setengah suci. Gadis harimau putih itu merenung sejenak, ekspresinya sangat tenang, lalu berkata, Rangsi Chenjue, kalian juga manusia, kenapa kalian ingin basmi diri dan memanfaatkanku untuk membasmi manusia jenius yang luar biasa ini? Mungkin hanya karena aku tidak menyukainya, kata Rangsi Chenjue sambil tersenyum. Apakah jawaban ini memuaskan peri? Gadis harimau putih itu tersenyum, temperamennya langsung berubah, memancarkan pesona yang tak tertandingi. Dengan lambaian pedangnya yang ringan, ia membubarkan kabut tebal dan berkata, Linglong tidak mengerti untuk apa pertikaian antar manusia, tetapi Linglong tidak menyukai Rangsi Chenjue, jadi aku sama sekali tidak akan bekerja sama denganmu. Linglong datang ke sini hanya untuk Ki keberuntungan dan Vena roh. Mata Rangsi Chenjue berkilat penuh kebencian saat dia berkata, kalau begitu, peri, jangan menyesalinya. Yakinlah, gadis harimau putih itu melompat ke udara, berubah menjadi sambaran petir yang melesat lurus ke arah Rangsi Chenjue. Tubuhnya memancarkan aura merah darah yang pekat, aura pembantaian militer yang agung. Dalam sekejap, ia tampak berubah menjadi seorang komandan tak tertandingi yang memimpin ribuan pasukan, dikelilingi oleh patung-patung suci para jenderal kuno yang menaklukkan dunia. Dengan tombak emas dan kuda besi, di tengah kekacauan perang, ia melepaskan kekuatan penuh strategi militer, membentuk gelombang kejut. Ketakutan. Terkejut, Rangsi Chen langsung terdorong mundur oleh kekuatan energi militer, menghantam kota suci dan menghancurkan puluhan rumah sebelum akhirnya berhenti. Ia berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan meskipun dilindungi oleh Ki Alam Abadi, wajahnya masih pucat. Ia telah meremehkan lawannya dan tak pernah menyangka gadis harimau putih akan melakukan gerakan mendadak seperti itu. Harimau putih, binatang suci perang kuno, kini menunjukkan kehebatan militer yang mampu mengejutkan semua orang. Aura pembasminya yang tak tergoyahkan diwarisi dari kekuatan para Konfusianis dan Taois abadi, namun ia juga berbeda. Kemampuan Linglong untuk tetap kokoh di posisi 5 besar peringkat setengah suci menunjukkan bahwa kekuatannya memang tak bisa diremehkan. Peri Linglong, kenapa kau melakukan ini? Seorang jenius dari paviliun abadi menegur dari udara. Gaunnya yang panjang dan berkibar-berkibar, memperlihatkan sekilas sosok anggunnya di baliknya. Sambil memegang pedang panjang, ia berkata dengan tenang, bukan apa-apa. Aku hanya merasa Rangsi Chenjue agak mengganggu pemandangan. Jika paviliun abadimu tidak tahan, silakan saja. Aku tidak keberatan membasmi kalian semua. Kau benar-benar bisa melakukan itu. Kata seorang tetua semi-santo puncak dari paviliun abadi. Sekalipun kau anggota ras binatang suci, kau terlalu sombong. Hehe, Linglong tersenyum, kecantikannya sungguh menakjubkan. Tiba-tiba, pedang panjangnya melesat di udara, cahayanya membentang ratusan kaki. Kemanapun cahaya pedang itu melintas, seolah menggambarkan medan perang kuno, pemandangan ratusan jenderal bertempur dan ribuan kuda berderap di angkasa, pemandangan yang sungguh menakjubkan. Dentingan tombak dan tombak yang tiba-tiba muncul menciptakan aura niat membasmi yang mengerikan, yang langsung berubah menjadi kekuatan militer yang tak tertandingi, menyapu seluruh area. Beberapa tetua dan murid paviliun abadi tak sempat menghindar, dan bahkan sebelum mereka sempat berteriak, mereka menguap menjadi kabut darah oleh niat membasmi yang dahsyat ini. Anda, Rangsi Chen berdiri di tengah rerun dewa, wajahnya dipenuhi kengerian, dan berkata, Peri Linglong, paviliun abadi kami tidak memiliki permusuhan dengan klan suci harimau putih Anda, mengapa Anda begitu kejam? Beginilah jadinya kalau kau macam-macam denganku. Mata Linglong yang indah lembut seperti air, bagaikan kolam yang jernih, tanpa sedikit pun noda, membuatnya mustahil bagi siapapun untuk mengaitkannya dengan gadis harimau putih yang kejam. Semua orang dari paviliun abadi, ikuti aku. Rangsi Chen menggertakkan gigi dan melesat ke udara, tapi ia tentu tak akan pergi terlalu jauh. Ia tak akan puas sampai mendapatkan giok darah Vena roh Ki keberuntungan dan esensi inti bumi. Bisakah kau memberiku blood jade sekarang? Linglong, mengenakan gaun panjang seputih salju, berjalan melintasi langit,
membawa pedang panjang di satu tangan. Matanya yang indah menatap bulan merah di belakangku sambil berkata, tolong serahkan giok darah itu kepadaku. Giok itu sangat penting bagi Linglong dan klan Macan Putih. Mustahil. Menghadapi gadis harimau putih yang perkasa itu, Hong Yue tidak menunjukkan rasa takut, matanya yang seindah bulan purnama dipenuhi tekad saat ia berkata, Vena roh ki keberuntungan adalah warisan leluhurku. Klan alam rohku lebih baik mati daripada menyerahkannya kepada orang lain. Menyerahlah. Natavia tetap diam, tetapi dia telah menghunus pedang panjangnya, dengan aura penghancur berputar di sekelilingnya, siap meledak kapan saja. Kamu tidak sebanding dengannya. Aku menarik napas dalam-dalam, masih merasakan kekosongan di dalam diriku. Kelemahan yang disebabkan oleh transformasi menjadi Asura Putih selama 10 tarikan napas akan bertahan setidaknya setengah jam. Selama waktu ini, kekuatanku mungkin kurang dari 50%, membuatku tak sebanding dengan gadis harimau putih. Putri, izinkanlah aku bertarung. Kaisar Abadi, yang membawa pedang panjang, memiliki ekspresi serius. Tubuhnya dipenuhi dengan energi darah yang kuat dan aura Dao Suci. Ia adalah seorang suci tingkat menengah dan penduduk asli celah dunia ini. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat menggunakan api rerun dewa suci di celah dunia tanpa menyebabkan dunia runtuh. Bahkan, ia adalah orang yang paling cocok untuk melawan Linglong dari klan suci Macan Putih. Akan tetapi, Kaisar Abadi telah menderita luka parah dalam pertempuran sengit sebelumnya, tubuhnya penuh luka, dan kekuatannya yang tersisa kurang dari 60%. Yang mulia, Anda perlu istirahat. Hong Yue menggertakkan giginya biarkan aku melakukannya. Ini takdirku. Tapi, Putri, kamu. Mata Kaisar Abadi menunjukkan rasa iba kau sudah melihat cara-cara Linglong. Apa kau pikir dia akan berbelas kasih? Bagi mereka, kita manusia tidak ada bedanya dengan semut. Mau bagaimana lagi? Berhentilah berdebat, aku akan melakukannya. Pada saat itu, sebuah suara lembut terdengar dari sampingku. Lin Muzhao, berpakaian putih, memegang pedang giok putih. Wajahnya yang sangat cantik dipenuhi dengan harapan yang samar. Menatap gadis harimau putih di udara, ia tersenyum dan berkata, Lin Muzhao dari Akademi Rusa Putih, apakah aku memenuhi syarat untuk melawanmu? Linglong tersenyum ke-6 dalam peringkat setengah biksu, Peri Muzhao secara alami memenuhi syarat. Kakak senior, kamu harus berhati-hati dengan kekuatan bela dirinya, aku memperingatkannya lewat telepati. Lin Muzhao tersenyum dan berkata, iya. Aku menambahkan, aura membasmi dari jalur militer itu tidak biasa aura itu mengandung aturan takdir dan aturan membasmi. Kau harus sangat berhati-hati. Bahkan Rang Si Chen Jue pun dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Meskipun mungkin ada yang menduga kau meremehkan lawanmu, kakak senior, kau tetap harus ekstra hati-hati. Yakinlah, Lin Muzhao melirikku dengan mata indahnya dan tersenyum sambil berkata, adik laki-laki, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kakak perempuanmu lebih rendah dari Rang Si Chen Jue dan tidak dapat mengalahkannya di peringkat setengah suci? Saya terkejut. Mungkinkah kakak perempuan senior yang cantik ini telah membuat terobosan lagi? Atau mungkin dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertempuran sebelumnya dengan naga banjir emas, tetapi malah menahan kartu asnya. Jika demikian, kekuatannya benar-benar dapat dibandingkan dengan Li Qingyin sekali lagi, dan begitu dia menyalakan api rerun dewa suci dan menjadi pedang suci, mereka bisa setara lagi. Lin Muzhao melesat ke angkasa, sosoknya yang anggun tak tertandingi. Di balik alisnya yang halus, mata indahnya bersinar terang. Dengan dentang, pedang Muzhao terhunus, dan seberkas ilmu pedang transenden mengalir keluar. Pada saat itu, niat dan aura pedang kitab suci angin surgawi miliknya tampak telah mengalami transformasi total. Kemegahan tebasan pedang itu mengingatkan pada semangat gurunya, Sang Guanzi. Ini, aku mengerutkan kening saat melihatnya. Itu teknik pedang rusa putih. Mu Zengping agak gembira dan berkata, guru benar-benar mewariskan teknik pedang rusa putih kepada kakak senior. Teknik pedang rusa putih. Bibirku berkedut guru berkata dia peduli padaku, tapi aku belum pernah mendengar tentang teknik pedang rusa putih ini. Long Sun dan Dong Fang Chen menggelengkan kepala kami juga belum pernah mendengarnya. Lu Qingsu tersenyum tipis dan berkata, Akademi Tianfeng memiliki teknik pedang Tianfeng. Teknik pedang Tianfeng ini diajarkan di kedua akademi, tetapi guru menggabungkannya dengan pemahamannya sendiri tentang ilmu pedang dan menciptakan teknik pedang yang lebih mendalam dan misterius. Teknik itu adalah teknik pedang rusa putih yang digunakan oleh kakak senior. Konon, teknik pedang rusa putih memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan setiap gerakannya mengandung kekuatan Dao Surgawi. Saya sangat gembira. Menyaksikan keahlian mendalam guru saya yang sesungguhnya dengan cara seperti itu merupakan sebuah pencapaian. Sebenarnya, cukup sederhana bahwa guru saya tidak mewariskan teknik pedang rusa putih kepada saya. Setelah mempelajari 9 pedang tak tertandingi dan menambahkan kitab mortal,
saya telah memantapkan esensi dan fondasi sejati teknik pedang Konfusianisme dan Tao saya. Mempelajari teknik pedang rusa putih sambil membangun fondasi itu mungkin bukanlah hal yang baik. Sebaliknya, karena sekarang ilmu pedang saya telah mencapai puncaknya, saya dapat meminta bimbingan guru saya tentang teknik pedang rusa putih setelah kembali ke gunung. Secercah niat pedang muncul dan berputar di sekitar Lin Muzhao. Dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya memegang pedang, ia menatap Linglong dengan mata indahnya dan berkata, "Tolong beri aku pencerahan." Linglong juga sangat berhati-hati, seluruh tubuhnya dipenuhi gumpalan energi suci, dan aura merah darah menyebar, menggambarkan gambaran dharma para prajurit kuno yang berdiri tegak, seolah-olah pasukan kuno sedang menunggu untuk dibantai. Bahkan terdengar samar-samar teriakan orang dan ringkikan kuda. Dalam hal strategi militer, kekuatan Linglong sudah jauh di atas Akademi Rusa Putih, dan jauh lebih unggul. Itu adalah teknik strategi militer yang luar biasa. Langit berubah drastis saat terbelah dua akibat duel antara dua wanita cantik yang tak tertandingi. Di belakang Lin Muzhao, teknik pedang rusa putih yang suci dan agung terwujud sepenuhnya, sementara di belakang Linglong, segalanya berubah menjadi merah darah, bahkan awan di langit pun berwarna merah tua. Dua kekuatan tak tertandingi itu terkunci dalam pertarungan sengit, dan bahkan sebelum mereka sempat bergerak, aura mereka telah berbenturan hebat. Linglong melancarkan gerakan pertama, pedangnya melesat, bilahnya dikelilingi oleh deretan bayangan pasukan yang telah terlatih dalam pertempuran. Serangan pedang ini seolah menggabungkan kekuatan 1000 pasukan, menyebabkan langit terdistorsi dan aturan di sekitarnya runtuh dan runtuh. Dalam satu serangan, ia melepaskan kekuatan tak tertandingi yang dapat dilepaskan oleh pasukan beranggotakan puluhan ribu orang. Lin Muzhao sepenuhnya mengaktifkan jurus pertama teknik pedang rusa putih. Ia berdiri dengan gagah berani dengan pedang terhunus, bagaikan seorang wanita abadi yang turun ke dunia fana. Awan putih berputar di sekelilingnya, membentuk wilayah pedang yang dipenuhi aturan pedang transenden. Pada saat yang sama, Lin Muzhao menutup mata indahnya, dan huruf-huruf emas beterbangan dari antara alisnya, memasuki kondisi melupakan diri sepenuhnya. Jurus pertama teknik pedang rusa putih, tanpa pikiran, tanpa diri. Mu Zhengping hampir meneteskan air liur saat melihatnya sungguh teknik pedang yang sempurna. Jika guruku bisa mengajarkannya kepadaku, kekuatanku pasti akan meningkat setiap hari. Lu Qingsu tertawa dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengolah teknik pedang rusa putih. Bahkan adik muda Mu Zhao baru mulai diajari teknik pedang rusa putih oleh guru setelah dia masuk 10 besar peringkat setengah biksu. Semakin tinggi teknik pedang, semakin berat pula fondasi pedangnya. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengolah teknik pedang rusa putih. Saya sangat setuju dengan pernyataan ini. Jika kekuatan seseorang tidak memadai, apalagi kultivasinya, bahkan jika seseorang membacanya 1000 atau 10.000 kali, ia tidak akan mampu memahami aturan dan misteri yang terkandung dalam teknik pedang eterik, semuanya akan sia-sia. Bum bum bum. Di udara, niat membasmi dari strategi militer berbenturan dengan domain pedang teknik pedang rusa putih, menciptakan suara gemuruh yang terus-menerus. Kedua kekuatan yang sangat kuat itu bertarung dengan sekuat tenaga, dan kekuatan yang terkandung dalam gerakan mereka saling bertabrakan, seketika menghasilkan puluhan gelombang kejut yang menyapu area sekitarnya. Seluruh kota suci bergetar dan berdengung. Pertempuran ini sungguh luar biasa. Dongfang Qi mengerutkan kening peri. Mu Zhao memang menyembunyikan kekuatannya. Dongfang Lin Er, mata Hong Yue yang indah bagaikan air saat ia menyaksikan duel antara dua penguasa di langit. Napasnya menjadi sesak, dan ia bergumam, peri alam atas, Mu Zhao. Kakak perempuan Bu Yixuan, kekuatannya begitu mengerikan. Bisakah fondasi umat manusia benar-benar melawan makhluk roh suci? Ekspresi Kaisar Abadi muram alam roh kami selalu terbatas di sudut dunia tertentu, atau hanya berinteraksi dengan para kultivator dari alam bawah. Kami tidak tahu seberapa kuat alam atas sekarang. Natavia berkata, jika kita bisa keluar hidup-hidup kali ini, kita harus pergi ke alam atas dan memulihkan martabat ras alam roh. Aku menatapnya dan berkata, asal-usulnya adalah kita bisa menjaga ki dan urat spiritual. Dilihat dari situasi saat ini, agak sulit. Keturunan naga ibel, naga banjir emas, dan Linglong semuanya sudah datang. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa penerus Xuanwu, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar setengah suci, tidak akan datang. Jika dia datang, aku khawatir kita tidak akan bisa menghentikannya. Konon, keturunan naga ibel bahkan tidak bisa menahan 10 jurus pedang penerus Xuanwu. Sedangkan kita, sulit untuk memastikannya. Natavia mengerutkan bibir merahnya. Jika kau bisa selalu menjaga meridian abadimu tetap aktif dan berubah menjadi Asura Putih, kau mungkin bisa melawan, tapi harganya akan terlalu mahal. Kekuatan Asura Putih awalnya dianugerahkan kepadamu. Aku menatapnya tajam. Wei Wei, apakah idemu agar Lin Qianyu dan aku membuka meridian abadi itu? Dan kemana kau membawa Qianyu setelahnya? Natavia mengangguk dan berkata lembut,
aku juga tidak sepenuhnya yakin, tapi alasan kau bisa mendapatkan meridian abadi adalah karena takdirmu dan Lin Qianyu, yang berada di luar kendaliku. Soal keberadaan Lin Qianyu, anggap saja dia sudah mati. Aku juga yakin kau tidak ingin bertemu dengannya lagi, itu akan menjadi kesalahan. Pilihan yang salah. Apa maksud pilihan yang salah? Aku agak tersentuh, lalu meraih pergelangan tangan Natafia, dan berkata dengan nada agak tegas, Vivi, aku selalu menganggap Qianyu sebagai saudara yang telah melewati suka dan duka bersamaku. Bukankah seharusnya aku menyelidiki keberadaannya? Tidak dapat dilacak. Natafia sedikit membuka bibir merahnya. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku benar-benar tidak tahu di mana Lin Qianyu berada, apalagi apakah dia masih hidup atau sudah mati. Masalah ini, tolong jangan tanya lagi. Jika kau terus mendesakku, aku khawatir aku tidak punya pilihan selain menebus kematianku. Hong Yue berkata, Bu Yixuan, Ratu Rerundewa, adalah Raja Alam Roh saat itu, melayani Gunung Darah dan Jurang Maut. Semua alasan tidak bisa sepenuhnya disalahkan padanya, dan dia tidak seharusnya menanggung beban ini sendirian. Jadi begitu, aku perlahan melepaskan tangan Natafia dan berkata dengan nada meminta maaf, Vivi, maafkan aku terlalu bersemangat tadi. Seharusnya begitu. Mata indah Natafia begitu dalam dan misterius saat itu, kau dan Lin Qianyu menjalani hidup dan mati bersama. Aku melihat semuanya dan secara alami memahami persaudaraan di antara kalian. Jangan khawatir, ketika ada kesempatan, aku pasti akan membawamu menemuinya. Tepat pada saat itu, domain pedang tanpa hati dan tanpa pamrih yang mengelilingi Lin Muzhao di udara akhirnya mulai runtuh akibat serangan dahsyat Linglong di jalur pedang. Namun, hanya konsepnya yang runtuh, gerakan pedangnya tetap stabil dan mendalam. Dengan gumaman pelan, ia menusukkan pedangnya ke arah Linglong. Pedang ini luar biasa. Bilahnya tak hanya membelah udara, tetapi juga ritme aturan waktu. Aku bahkan bisa melihat serangkaian adegan saudari senior muda yang berkultivasi di bawah pengawasan guru, saudari senior yang meraih gelar saintes, dan saudari senior yang mengulurkan cabang zaitun kepadaku di kompetisi elit dataran tengah. Semua urusan duniawi dan peristiwa masa lalu seolah terkondensasi dalam pedang ini. Dapat dikatakan bahwa tusukan ini seolah-olah fondasi jalur pedang bawaan saudari senior telah menyatu, memperlihatkan ketajaman dan niat pedangnya yang tak tertandingi. Ya dewa, mata Mu Zengping sudah berbinar-binar. Ini jurus kedua dari teknik pedang rusa putih, jurus legendaris satu pedang melupakan debu. Ekspresi Dong Fang Chen serius. Serangan pedang kakak senior, lupakan debu, tampaknya masih melekat di dunia fana, benar-benar mencapai tingkat transenden yang tak terbayangkan. Dong Fang Lin Er menggigit bibir merahnya. Ilmu pedang kakak senior memang telah meninggalkanku jauh di belakang. Sementara itu, di udara, gadis harimau putih tentu saja merasa semakin tertekan oleh serangan pedang ini. Linglong sedikit terkejut, dan raut wajah terkejut sekaligus kagum muncul di wajahnya. Ia jelas tidak menyangka teknik pedang rusa putih Lin Muzhao di alam penyembuhan angin surgawi begitu mendalam. Esensi ilmu pedangnya sudah mendekati tingkat santo pedang. Hancurkan tentara. Dengan jentikan bilah pedangnya yang indah, dia tampak berada di medan perang, aura peperangan yang tak berujung menyapu dirinya saat dia menghadapi serangan pedang yang sangat dalam itu. Tertawa, dia dapat melupakan dunia dengan pedangnya, namun dia masih terikat dengan dunia fana, jalinan emosi yang kusut yang tidak dapat diurainya. Serangan pedang ini, yang seolah melupakan namun tak melupakan, seakan menyerah namun tak menyerah, telah mencapai alam tertinggi yang menyatukan jalan surgawi dunia fana dengan jalan pedang. Akibatnya, pedang itu menembus udara, langsung menembus aura pembasmi seni bela diri Linglong. Cahaya pedang melesat bagai pesawat ulang-alik, langsung menuju leher Linglong yang seputih salju. Aku menarik napas dalam-dalam, jantungku hampir berhenti berdetak. Sungguh kakak senior yang luar biasa. Apakah dia akan mengalahkan gadis harimau putih? Serangan pedang Lin Muzhao, yang dipenuhi resonansi semua dewa, membangkitkan segudang emosi makhluk yang tak terhitung jumlahnya, suka, duka, frustrasi, dan keputusasaan, semuanya lenyap dalam satu serangan. Seolah-olah seluruh langit akan dihancurkan oleh pedang Lin Muzhao. Dengan satu tebasan, ia menghancurkan aura pelindung Linglong dan menancapkannya langsung ke leher seputih saljunya. Lin Muzhao, kamu. Linglong jelas tidak menyangka kakak perempuannya sekuat ini. Matanya yang indah dipenuhi kengerian, tetapi ia bereaksi cepat. Aura strategi militer berkelebat di sekelilingnya, dan gelombang kekuatan merah darah dalam dirinya melonjak, ingin dilepaskan. Dalam sekejap, kekuatan itu meledak, seolah-olah sosok merah darah telah terpisah dari tubuh Linglong. Dengan suara boom, niat membasmi meluap, dan ia benar-benar menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya untuk menangkis serangan pedang kakak perempuannya, at the dash. Niat pedang menerjang bagai air pasang, dan Linglong mundur cepat, melancarkan serangan dahsyat lainnya dengan pedangnya. Lin Muzhao berdiri anggun di terpa angin, tubuhnya yang halus terasa lembut sekaligus kuat.
Dengan kibasan pedangnya yang lembut, alam transenden ketiga berevolusi dengan cepat. Aturan-aturan ilmu pedang dengan cepat terpisah dan menyatu, memunculkan gunung-gunung kuno, rumah-rumah, dan para leluhur yang berjalan di antara pegunungan. Benda-benda di sekitarnya semakin mengecil, akhirnya berubah menjadi bintang yang berkilauan. Seolah-olah sebuah dunia sedang diaduk oleh niat pedang yang mengalir di permukaan pedang Muzhao. Lebih jauh lagi, semakin banyak bintang-bintang ini berkumpul, menyatu menjadi gambaran Dharma yang mengambang dan tenggelam dari semua makhluk hidup di dunia fana. Ini adalah jurus ketiga, Valen Mortal Realm. Mu Zhengping sangat gembira. Kali ini, bukan hanya dia, tetapi juga Lu Qingsu, Dongfang Chen, Long Sun, Dongfang Lin Er, dan yang lainnya terbelalak lebar. Pada saat ini, Lin Muzhao sedang menampilkan jurus pamungkas Akademi Bailu, yang hanya kalah dari kitab suci kuno Tianfeng. Itu adalah jurus pedang tak tertandingi yang mungkin bisa dipelajari semua orang di masa depan. Dengan jurus pedang ini, mereka mungkin tidak terkalahkan, tetapi mereka sudah cukup untuk mendominasi dunia. Teknik pedang rusa putih, jatuh ke alam fana. Dengan satu tebasan pedang, aura pedang bagaikan bintang yang tak terhitung jumlahnya meraung turun. Setiap bintang mengandung suka dan duka, kehidupan dan kematian seluruh dunia. Pada saat ini, aura pedang tersebut memanfaatkan kekuatan takdir ini, melepaskan semuanya dalam satu tebasan pedang. Kekuatannya yang mengerikan tak terbayangkan. Aturan ruang angkasa terkompresi, menjerit, dan segalanya runtuh. Tebasan pedang ini membentang ratusan kaki melintasi langit, seolah-olah merupakan tebasan pedang tak tertandingi yang menebas dari balik langit. Belum lagi Linglong, yang berada tepat di jalur tebasan, bahkan aku, di kejauhan, dapat merasakan ketajamannya yang tak terhancurkan dan kekuatan dao surgawi yang tak terbatas. Gadis harimau putih, bergaun panjang, tampak seperti peri. Tubuhnya memancarkan aura pembasmi yang kuat. Tak mau menyerah, aura bela dirinya melonjak, dan di belakangnya tampak ribuan pasukan berdatangan. Satu persatu, para prajurit yang menghunus pedang, tombak, kapak panjang, dan tombak baja menunggang kuda perang yang kuat dan menyerbu keluar dari kobaran api. Tubuh mereka diselimuti aura pembasmi yang tak tertandingi, berubah menjadi wujud Dharma mengerikan yang melintasi langit dan bumi, berhadapan langsung dengan pedang Lin Muzhao, Mortal Fall, yang mengamuk. Bum bum bum. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi gelap. Cahaya merah darah dari jalur militer berbenturan dengan niat pedang Konfusianisme dan Tao yang terkandung di dalam dunia fana. Niat pedang yang kacau itu mengalir deras, berubah menjadi sambaran petir yang menyambar kota suci. Akibatnya, beberapa kultivator yang tidak dapat menghindar tepat waktu langsung terjebak dalam baku tembak. Semua orang ketakutan dan segera membentuk formasi pedang untuk melawan kekuatan pembasmi yang secara tidak sengaja diciptakan oleh dua bidadari di langit. Guntur bergemuruh tiada henti, dan kilat yang menyambar mengaduk-aduk awan, membuat seluruh langit tampak seakan-akan hendak terkoyak. Wajah cantik Lin Muzhao sedikit pucat. Teknik pedang rusa putih sungguh luar biasa. Berbeda dengan 9 pedang tak tertandingi, setiap gerakan teknik pedang rusa putih menyebabkan konsumsi energi yang sangat besar, sampai-sampai Lin Muzhao hampir menyerah, dan kekuatan suci yang tersimpan di laut Qi-nya terkuras habis. Pada saat itu, bintang-bintang pedang, yang dipenuhi dengan keberuntungan manusia, meledak dalam pertempuran, puluhan kali berturut-turut. Hal ini menyebabkan tembok-tembok banyak kota suci mulai runtuh. Kota-kota ini, yang telah membusuk selama bertahun-tahun, kini hampir tak mampu menahan dampak gelombang kejut medan perang. Suara mendesing. Sosok cantik melayang di udara itu adalah Linglong, gadis harimau putih. Ia tetap tenang dan kalem, memegang pedang panjangnya. Ia melirik Lin Muzhao dalam-dalam dan berkata, murid dari orang suci pedang rusa putih memang luar biasa. Kultivasi peri Muzhao mengagumkan. Jika kita terus bertarung, salah satu dari kita pasti akan musnah. Linglong telah belajar dari kesalahannya dan akan pergi sekarang. Sambil berbicara, ia terbang mundur dan menghilang di balik awan dalam sekejap mata. Auranya pun cepat menghilang, dan ia pun segera meninggalkan ngarai Bloodsaint. Dia sudah pergi, tanya Timur Lin Er. Aku mengangguk jika kita terus bertarung, salah satu dari kita pasti akan binasa. Jika Lin Muzhao terus melancarkan teknik pedang rusa putih, Linglong mungkin tak akan mampu menahannya, dan tubuh fisik Lin Muzhao pun mungkin tak akan mampu menahannya. Jika terjadi sesuatu yang salah, ia akan mati. Kakak senior, kau menang. Kataku sambil tersenyum melihat Lin Muzhao yang turun dari langit. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata lewat telepati, tidak, aku kalah. Mengapa? Meskipun guruku mengajariku teknik pedang rusa putih, dengan bakat dan pemahamanku, aku baru mempelajari 3 jurus ini. Jika aku terus bertarung, aku pasti akan kehabisan jurus. Apa menurutmu kakak perempuanku akan kalah? Belum tentu. Linglong sebenarnya menderita luka dalam akibat tebasan pedang Fan Chen Luo, kataku.
Nyata, bagus sekali. Lin Muzhao gembira, raut wajah gembira terpancar di wajahnya yang cantik. Saat itu, beberapa kultivator kuat terbang dari kegelapan malam. Salah satu dari mereka berteriak, ini gawat. Klan Ibel Darah menyerang lagi, dan mereka datang dengan serangan yang dahsyat. Apa? Dongfang Qi melangkah ke udara, auranya meledak, bagaikan pedang suci yang cemerlang membentang di angkasa, dan berkata, mungkinkah klan Ibel Darah telah mengirim seorang jenius ke sini untuk mati lagi? Kultivator yang kuat itu mengerutkan kening. Aku juga tidak tahu, tapi kita harus berhati-hati. Banyak kultivator kita di luar sana yang kehilangan kontak, dan aku khawatir mereka dalam bahaya besar. Mendengus. Dongfang Ping berkata dengan dingin, aku sudah memberitahu mereka bahwa para kultivator manusia kuat ketika bersatu dan lemah ketika terpecah belah. Mereka bahkan menolak memasuki kota suci demi sedikit esensi inti bumi, dan sekarang mereka sekarat di luar. Siapa yang bisa mereka salahkan? Kerumunan itu tetap diam, mengambil sikap membela kota suci sampai mati. Setelah sebatang dupa terbakar, awan di kejauhan semakin tebal. Meskipun fajar menyingsing, cahayanya sama sekali tidak seperti senja. Aura Ibel yang kuat menyapu langit dan klan Ibel Darah benar-benar telah tiba. Ledakan. Kota suci di bawah kaki kami tiba-tiba bergetar, dan puluhan retakan yang saling bersilangan muncul di dalamnya. Di kejauhan, gunung-gunung mulai runtuh dan berjadewa satu persatu. Seluruh dunia berada di tengah kehancuran, dan segalanya tampak seperti kiamat. Namun, kami tentu tidak bisa pergi sebelum mendapatkan inti bumi di bawah kota suci itu. Di bawah mata ilahi pedang Dao, sosok-sosok muncul di awan puluhan mil jauhnya, energi Ibel mereka melonjak. Setan darah yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayap dan terbang, mengambil posisi seperti elang yang menerkam mangsanya. Pertempuran ini tak terelakkan. Tak lama kemudian, sosok-sosok Ibel Darah terbang melintasi langit dan berhenti 1 mil jauhnya dari kota suci, membentuk massa yang padat. Hehehe, Ibel Darah di garis depan itu ganas, sayapnya mengepak ringan, cakarnya yang tajam bersilang, mulutnya yang mengerikan terbuka menampakkan taring, dan matanya yang semerah darah dipenuhi keserakahan dan pembantaian. Di matanya, manusia hanyalah makanan, bahkan jika mereka yang ada di depannya adalah para jenius setengah suci di antara umat manusia, atau bahkan para ahli di peringkat setengah suci, mereka hanyalah makanan dengan daya tahan yang sedikit lebih kuat. Berdengung. Di tengah hembusan angin, beberapa Raja Ibel Darah dari klan Ibel Darah terpisah dan terbang keluar, mengepung seseorang. Orang itu sangat tampan, muda, mengenakan baju besi emas, membawa pedang panjang, dan memiliki sepasang mata yang dipenuhi cahaya merah keunguan, dengan senyum kejam di bibirnya. Ini adalah Sue Wujiang, tuan muda dari klan Ibel Darah, peringkat ke-10 di peringkat setengah orang suci. Sue Wujiang mengenaliku dan tertawa, Bu Yixuan, aku tahu kau pasti ada di sini. Kau adalah titik terakhir bagi umat manusia di celah dunia. Tapi kau tidak benar-benar berpikir kau bisa bersaing dengan klan Ibel Darahku dan merebut urat nadi keberuntungan alam spiritual, kan? Jujur saja, aku membawa 1.000.000 Ibel Darah. Ada berapa banyak dari kalian di sana? Bisakah kau menghentikanku? Bukan hanya aku, bahkan Dongfang Qi, Dongfang Ping, Lin Muzhao, dan yang lainnya pun sedikit terkejut. Pasukan klan Ibel Darah yang berkekuatan jutaan orang sungguh mengerikan. Dengan kekuatan sebesar itu, mereka pasti punya peluang untuk merebut puluhan negara dalam serangan balik melawan alam atas, apalagi hanya sebuah World Rift. Sepertinya negeri pengasingan memang rela mempertaruhkan segalanya untuk merebut urat nadi dan kekayaan World Rift ini. Apakah benar ada 1 juta? Aku menyipitkan mata ke awan di kejauhan dan berkata, kurasa tidak. Bagaimana kalau begini, kau serang kotanya. Setelah kubasmi kalian semua, aku akan menghitung mayatnya dan akan kulihat berapa banyak Ibel Darah yang kau bawa kali ini. Long Sun tampak arogan, tertawa terbahak-bahak. Ia mengarahkan pedangnya ke Sue Wujiang dan berkata, benar, kakak senior kita benar. Kita akan tahu apakah kau hanya mencoba mengintimidasi kami dengan pasukan 1.000.000 orang atau tidak dengan membasmi kalian semua, makhluk-makhluk jahat. Wajah Sue Wujiang dingin. Kalian, benar-benar sekelompok semut bodoh. Berikan perintah untuk segera melancarkan serangan. Kota terpencil ini harus direbut dalam 3 hari. Ya, Yang Mulia, para Ibel Darah merespons dengan aura suram. Khususnya, beberapa Ibel Darah tingkat Raja Ibel adalah Ibel-Ibel tua yang telah berada di puncak alam semi-santo selama bertahun-tahun. Penguasaan mereka atas aturan energi Ibel telah mencapai tingkat yang mengerikan. Para Ibel Darah ini memenuhi syarat untuk menantang peringkat semi-santo, tetapi mereka telah bersembunyi di tanah pengasingan selama bertahun-tahun dan tidak pernah menunjukkan bakat mereka. Sekawanan setan darah, bagaikan sekumpulan lalat berwarna merah darah yang padat, turun dari langit dan mengepung kota suci. Klang! Dongfang Qi mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi basmi Ibel itu.
Lin Muzao pun mengangkat tangannya dengan lembut, dan pedang giok putih itu pun terhunus di bawah teknik kendali pedang, berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala dan melesat ke langit. Ia bergumam, para murid akademi, ikutilah aku untuk membasmi Ibel dan menaklukkan monster, serta membela jalan lurus dan semua makhluk hidup di alam atas. Baik, kakak senior. Angin surgawi bertiup di atas dataran tengah, dan para pahlawan dari seluruh penjuru dunia berlomba-lomba mendapatkan rusa putih. Kedua akademi tersebut merupakan pilar utama jalan lurus di alam atas. Menaklukkan Ibel dan monster serta melenyapkan kejahatan adalah tugas para murid akademi. Kali ini, kita menghadapi Ibel dan monster sungguhan yang menjadi ancaman besar bagi jalan lurus di alam atas. Kota suci itu luas, tetapi manusia yang mengolahnya sedikit, dan setiap orang harus menjaga bagian tembok kota yang membentang beberapa ratus meter. Wus, Lin Muzao melesat ke angkasa, dikelilingi oleh gumpalan cahaya spiritual biru seperti ikan. Ia bagaikan peri yang turun ke dunia fana. Ia langsung menggunakan teknik kendali pedangnya untuk membasmi Ibel dan menaklukkan monster. Berdiri anggun dan elegan di tengah angin, ia membentuk wilayah yang sangat kuat. Kedua tangannya tergenggam, tangan kanannya membentuk segel tangan, seberkas cahaya berputar-putar di antara jari-jarinya. Pedang Muzao berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhancurkan, terbang di sekelilingnya dan melindungi area seluas beberapa ratus meter dari Ibel darah manapun yang dapat menyerang. Setiap Ibel darah yang memasuki jangkauan serangan langsung musnah. Aku berdiri di atas tembok kota yang sunyi, batu bata di bawah kakiku lapuk dan retak, hampir menjadi debu. Tapi untuk saat ini, aku masih bisa berdiri. Cahaya suci memancar dari atas, dan aku melepaskan bayangan jiwa pedang. Kultivasi hati dan pikiran pedangku meledak, dan pedang tulang abadi memancarkan cahaya pedang sejauh 100 kaki, membuntuti di bawah awan gelap. Aku membantai Ibel darah yang mencoba terbang ke kota suci satu persatu, semudah menepis lalat. Tak satu pun Ibel darah yang mampu menahan serangan pedangku. Di kejauhan, Long Sun berdiri di atas papan catur, menghunus pedangnya dengan lincah dan lincah. Cahaya pedang yang dahsyat meledak satu demi satu di udara, menghempaskan sekelompok Ibel darah satu demi satu. Sementara itu, Dong Fang Chen melepaskan gumpalan niat pedang yang berapi-api, mewarnai langit menjadi merah, mencegah Ibel darah mendekat. Dua bersaudara dari keluarga Dong Fang, yang mampu mengalahkan 10.000 orang, juga sangat kuat. 24 tebasan mereka terus-menerus meletus di udara, dan dengan momentum serangan balik, mereka membasmi pasukan Ibel darah, mencegah mereka melewati garis pertahanan. Adapun orang-orang di alam roh, Natavia memegang rapier, matanya jernih dan cemerlang. Dengan jentikan pedangnya, energi darah menghilang di udara, dan puluhan Ibel darah langsung lenyap menjadi gelombang energi berwarna merah darah. Mereka benar-benar hancur menjadi abu oleh kekuatan penghancurnya. Kekuatan aturan penghancur ini memang sangat kuat. Aku harus berlatih tanding dengannya dan mencoba memahaminya. Gerombolan mayat Ibel darah berjadewa di bawah kota, massa yang padat dan luar biasa. Bau darah yang menyengat memenuhi udara. Jumlah kami terlalu sedikit, dan tak lama kemudian para kultivator manusia dikepung dan dibantai. Di kejauhan, sosok-sosok menjerit kesakitan di udara. Beberapa kultivator diselimuti tubuh Ibel darah, dengan rahang menganga menggigit daging korban mereka, dengan panik menguras esensi darah manusia. Dalam sekejap mata, seorang jenius setengah suci berubah menjadi mayat kering, pemandangan yang mengerikan. Klan Ibel darah, kalian binatang buas, aku akan mengalahkan kalian semua bersamaku. Seberkas cahaya melesat ke arah gerombolan Ibel darah. Ia adalah manusia setengah suci. Dalam sekejap, aura spiritualnya bergetar dan melonjak, meledak menjadi semburan cahaya dengan raungan yang memekakkan telinga. Aura itu mengusir kegelapan di sekitarnya, dan aura berbentuk jamur melesat ke langit. Kekuatan penghancurnya menyapu bermil-mil jauhnya, menghancurkan ribuan Ibel darah berkeping-keping. Kultivasinya selama hidupnya hancur dalam sekejap, tetapi ia telah membasmi begitu banyak Ibel darah. Semua itu sepadan. Dong Fang Qi agak terharu. Setelah memotong kepala dua Ibel darah dengan satu tebasan pedang, raungan rendahnya menembus langit para kultivator yang merasa kekuatannya tidak cukup untuk terus berjuang. Mohon teladani rekan Taois ini dan bela martabat jalan lurus alam atas dengan nyawa kalian. Selama ras Ibel darah tidak dihancurkan, umat manusia tidak akan pernah damai. Bahkan jika kami mati dan dao kami musnah, kami akan mati dengan layak. Benar sekali, kami para pembudidaya manusia tidak akan pernah menyerah. Seorang bangsawan muda berlumuran darah meraung. Kita semua mungkin mati, tapi alam atas tidak akan pernah binasa. Basmi, bertarung sampai mati. Semua orang mengamuk. Banyak kultivator manusia yang sudah terluka parah mengerahkan seluruh potensi mereka dan jatuh ke dalam klan Ibel darah bagaikan meteor. Energi spiritual di kepala mereka berubah menjadi merah menyala.
Mereka ingin meniru para kultivator sebelumnya dan mengorbankan diri untuk membuat klan Ibel Darah membayar harga yang lebih mahal. Dalam sekejap, pasukan klan Ibel Darah menjadi kacau balau. Melihat keberanian para kultivator manusia yang tak kenal takut, mereka panik dan mulai mundur tanpa perlawanan setiap kali ada manusia yang menyerang mereka. Dalam kemarahan, Sue Wujiang tiba-tiba muncul di udara. Pedangnya melesat dan lenyap dalam sekejap, mengiris kepala seorang pemuda setengah suci yang hendak meledakkan rerun dewa rohnya menjadi dua, menghancurkan rerun dewa beserta kepalanya. Ia meraung, sekelompok sampah. Apa yang perlu ditakutkan? Basmi mereka sebelum mereka meledakkan rerun dewa roh mereka. Bukankah semudah itu? Karena para kultivator manusia tidak menghargai nyawa mereka, mengapa kita, demi martabat leluhur kita, harus takut mati? Serang, basmi mereka. Aku ingin melihat berapa banyak manusia yang berani menghancurkan rerun dewa roh mereka sendiri. Aku ingin melihat apakah pasukan Ibel Darah yang berkekuatan jutaan orang itu benar-benar akan diseret ke neraka oleh mereka. Tuan muda klan Ibel Darah ini sangat tegas. Dengan raungan rendah dan kutukan yang membara, ia segera membalikkan keadaan. Banyak Ibel Darah yang kuat diam-diam bergerak cepat untuk membasmi para kultivator manusia yang mencoba menghancurkan rerun dewa roh mereka sendiri. Meskipun beberapa berhasil, yang lain gagal. Akibatnya, awan jamur membubung ke langit di hutan belantara di luar kota. Kekuatan penghancur yang disebabkan oleh penghancuran diri rerun dewa roh oleh para jenius semi santo sangat dahsyat. Siapapun yang berada di wilayah penghancur itu mungkin tak akan bisa lolos, bahkan dari pedang tanpa darah sekalipun. Di tengah ledakan yang terus-menerus, para kultivator manusia yang masih bertempur di tembok kota meneteskan air mata. Satu persatu, para kultivator ini, yang sama sekali asing, mengorbankan rerun dewa spiritual mereka untuk melindungi kota suci ini. Namun, kita semua tahu bahwa mereka manusia, saudara kita. Saat ini, semua orang bersatu dalam kebencian terhadap klan Ibel Darah, bertekad untuk bertarung sampai mati. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata, pertempuran besar di kota suci telah berlangsung selama sehari semalam. Jumlah kultivator manusia telah berkurang lebih dari setengahnya. Kini, hanya tersisa kurang dari 2.000 kultivator setengah suci yang masih berdiri di tembok kota. Di antara mereka, hampir 1.000 telah memilih untuk menghancurkan rerun dewa spiritual mereka sendiri dan mati dalam pertempuran. Banyak dari para setengah suci ini terkenal di berbagai penjuru alam atas. Mereka tidak tahan mati dalam ketidakjelasan, jadi meskipun mereka mati, mereka ingin memilih cara mati yang mulia. Di bawah pembantaian tanpa biaya seperti itu, klan Ibel Darah menderita kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah mayat di luar kota saja melebihi 100.000. Ditambah dengan mereka yang hancur total oleh rerun dewa roh ledakan lembah, klan Ibel Darah telah membayar harga setidaknya 300.000 untuk kota ini. Dan sekarang, mayat-mayat itu berjejer rapat dan menutupi langit, yang menunjukkan bahwa Sue Wujiang tidak berbohong. Klan Ibel Darah memang telah mengirimkan 1 juta pasukan penuh kali ini, bertekad untuk mendapatkan inti bumi di celah dunia. Bum bum bum, tanah bergetar berulang kali, dan seluruh tembok kota mulai runtuh. Tanah di dalam kota naik dengan liar, dan gumpalan esensi 7 warna samar-samar terlihat melesat ke langit, seolah membentuk esensi inti bumi. Tampaknya kemunculan esensi inti bumi sudah dekat, dan begitu muncul, pasti akan ada pergulatan lagi. Inti dari inti bumi akan segera lahir. Wajah Sue Wujiang muram. Ia berkata, para tetua, mari kita bersiap-siap. Kita tidak bisa menunda lagi. Kita harus melenyapkan Bu Yixuan, Lin Muzhao, dan yang lainnya sesegera mungkin agar mereka tidak menghalangi kita lagi. Baik, Tuan Muda. Begitu kata-kata itu terucap, kelima tetua klan Ibel Darah muncul di udara, tubuh mereka meletus dengan pilar-pilar energi darah setinggi puluhan kaki. Energi darah itu berputar-putar di sekitar mereka seperti tentakel, menimbulkan rasa dingin di hati orang-orang. Seolah-olah energi darah di dalam diri mereka sedang dipanggil, hendak meledak keluar dari tubuh mereka dan terbang menuju kelima tetua klan Ibel Darah. Hati-hati, itu formasi pengorbanan. Dongfang Qi mundur tergesa-gesa, wajahnya dipenuhi kengerian. Mereka ingin mengorbankan esensi darah dan Qi antara langit dan bumi untuk mendapatkan kekuatan terlarang, otang pembawa sial. Klan Ibel Darah benar-benar tercela dan tak tahu malu, mampu melakukan apa saja. Jaga energi vitalmu sendiri, teriak Lin Muzhao. Semua orang mengumpulkan energi suci mereka dan menjaga pikiran mereka. Namun bumi bergetar, dan mayat-mayat yang tergeletak di bawah kota mulai menggeliat. Darah mengucur deras dari luka mereka bagai pita. Tak hanya mayat para kultivator manusia, bahkan mayat para Ibel Darah pun ikut terhisap keluar. Tubuh mereka menyusut bagai balon kempes, berubah menjadi tumpukan tulang. Di udara, energi darah yang padat dengan cepat menyatu menjadi bola raksasa, yang bagaikan matahari yang menyala-nyala, menyelimuti langit. Kekuatan formasi pengorbanan itu mengerikan.
Lin Muzhao menatap langit dengan mata indahnya, alisnya yang halus sedikit berkerut saat dia berkata, apakah jalan kita benar-benar telah berakhir? Dong Fangqi mencengkeram pedangnya erat-erat, tetapi tetap diam. Bahkan seseorang sekuat dirinya, yang setara dengan 10.000 orang, tak bisa berkata-kata menghadapi kekuatan ilahi yang tak tertandingi itu. Tuan muda, lelaki tua yang menciptakan susunan pengorbanan itu pun mulai layu. Sungguh kejam, ia bahkan mengorbankan esensi fisiknya sendiri. Sebelum meninggal, ia meraung, semoga kekuatan pengorbanan ini cukup bagi tuan muda untuk bebas berkeliaran di dunia ini. Semoga klan Ibel darahku tak pernah diganggu lagi. Semoga tanah pengasinganku kembali ke alam atas dan menikmati kemakmuran abadi. Keempat tetua lainnya juga mengorbankan tubuh mereka, dan tubuh mereka pun cepat layu. Ekspresi Sue Wujiang muram saat ia melangkah ke dalam bola merah tua itu dan berkata dengan dingin, para tetua, pengorbanan kalian tidak akan sia-sia. Aku, Sue Wujiang, bersumpah akan membalaskan dendam kalian, membantai semua kultivator manusia yang tersisa di sini, memusnahkan generasi raja di alam atas, dan membuat mereka membayar harga abadi. Long Sun mengerutkan kening dan berteriak, Sue Wujiang, kau benar-benar tak tahu malu. Para tetuamu jelas-jelas telah kau kuras habis-habisan. Jika kau ingin membalas dendam, sekalian saja kau basmi diri untuk menebus dosa-dosamu. Adik muda Long, bagus sekali. Dong Fang Chen mengangguk. Murka, Sue Wujiang hampir jatuh dari langit, tetapi ia tetap memejamkan mata dan dengan panik menyerap energi pengorbanan yang dahsyat itu. Dalam sekejap, kekuatannya meningkat secara eksponensial, energi darahnya luar biasa kuat, dan kekuatannya melimpah. 4 sayap terbentang di belakangnya, energi darah berputar-putar di sekelilingnya, memancarkan suara yang membara. Wajah Sue Wujiang tampak menyeramkan, dan pembuluh darahnya menonjol. Energi Ibel yang kuat melonjak dalam dirinya, siap meledak. Dengan raungan rendah, puff, punggungnya terkoyak, dan sepasang sayap darah ketiga tumbuh. Dibandingkan dengan para tetua dan Raja Ibel bersayap 4, Sue Wujiang sekarang menjadi Ibel darah bersayap 6 yang legendaris. Masalah. Dong Fangping mengerutkan kening dan berkata, Ibel darah bersayap 6 yang legendaris juga dikenal sebagai monster di zaman kuno. Setelah ia berkembang menjadi 8 sayap, ia menjadi tabu yang legendaris. Apakah Sue Wujiang sudah gila? Apakah dia benar-benar ingin memusnahkan kita semua? Meskipun baju zirah Sue Wujiang Pang Camping, aura Ibelnya semakin kuat. Seluruh tubuhnya diselimuti kekuatan merah darah, bahkan ekspresinya dipenuhi aura menyeramkan dan mendominasi. Untaian energi darah berputar-putar di sekitar pedang panjangnya. Aura yang dipancarkannya tidak seperti aura setengah suci, melainkan sebanding dengan aura seorang suci tingkat atas. Seorang setengah santo, bahkan tanpa menyalakan api rerun dewa suci, dapat menyaingi santo tingkat tinggi dengan kekuatan pengorbanan. Seberapa mengerikankah itu? Ekspresi Sue Wujiang dingin, matanya penuh dengan kekejaman saat dia menatap lurus ke arah kami. Bu Yixuan, Lin Muzhao, Dong Fangqi, ia memanggil mereka satu persatu, dengan dingin berkata, kalian bertiga adalah 3 kultivator manusia terkuat yang memasuki celah dunia. Ayo, aku, Tuan Muda, izinkan kalian menyerang bersama, agar aku tidak terlalu merepotkan untuk membasmi kalian satu persatu. Lin Muzhao menarik napas dalam-dalam, matanya yang indah dipenuhi dengan sedikit ketidakberdayaan. Dong Fangqi menggenggam pedang panjangnya erat-erat dan berbisik, Bu Yixuan, Peri Muzhao, sepertinya kita bertiga akhirnya punya kesempatan untuk bertarung berdampingan. Aku mengangkat tangan dan menelan pil Roh Kudus. Energi spiritual pil itu meledak di perutku, dengan cepat mengisi kembali ki suci yang hilang dalam pertempuran sebelumnya. Lin Muzhao dan Dong Fangqi juga masing-masing menelan pil Roh Kudus. Pil jenis ini sangat langka, dan masing-masing tak ternilai harganya. Jika bukan karena pertempuran hidup atau mati, mereka tidak akan mau meminumnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat rambut panjang Sue Wujiang berkibar liar, membuatnya tampak semakin menyeramkan. Ia perlahan mengangkat pedang panjangnya dan tertawa, jika kalian bertiga siap, maka tuan muda ini akan memulai pembantaian. Basmi ibumu pantatku. Dengan raungan, Dong Fangqi melancarkan serangan berkekuatan penuh, melepaskan 24 serangan pedang berturut-turut. Cahaya pedang melesat ke langit, momentumnya luar biasa. Aku pun mengikutinya. Alam pedang bulu sejati meletus, dan ke-5000 pola spiritual pedang tulang abadi teraktivasi, menjadi luar biasa mendalam. 3 bulu sejati menyerbu bilah pedang itu bersamaan, langsung melahapnya dalam api. Dikombinasikan dengan 24 tebasan Dong Fangqi, pedang itu melancarkan serangan dahsyat ke arah Sue Wujiang dari samping. Bilah pedang itu menebas udara, langsung menciptakan pemandangan yang indah. Keindahan Li Qingyin yang tak tertandingi membentang di langit, berubah menjadi aura pedang agung yang melesat ke arah Sue Wujiang. Pada saat yang sama,
Cahaya pedang kakak senior Lin Muzhao berputar, dan teknik pedang rusa putih yang sama, debu jatuh, menyapu ke arah lawannya. Ketiga serangan itu luar biasa kuatnya. Tetapi Blood Without Borders bahkan lebih kuat. Dentang, bilah pedang yang dipenuhi energi darah tak terbatas itu langsung menangkis bilah pedang Dong Fangqi. Sue Wujiang jauh lebih cepat daripada kami. Dengan satu tebasan pedang, ia menghempaskan prajurit Dong Fangqi, sementara pergelangan kakinya yang dipenuhi energi darah menghantam bahu Dong Fangqi. Terdengar suara kerak keras saat tulang bahunya hancur, dan Dong Fangqi terlempar seperti bola meriam. Hampir bersamaan, pedang Sue Wujiang berputar, melepaskan semburan energi darah yang menyapu ke arah kami. Kekuatannya luar biasa dahsyat, bagaikan api yang berkobar membakar daging kami dengan rasa sakit yang luar biasa. Dengan satu tebasan cahayanya, pedang itu menghancurkan niat pedang tombak emas abadi milikku. Yang lebih mengerikan lagi, pedang itu masih memiliki kekuatan yang tersisa. Sebuah pukulan melesat di udara dengan kecepatan yang tak tertahankan. Aku merasakan sesak di dadaku dan terpental. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Dadaku terasa seperti terbakar. Energi Ibel mengamuk dan mencoba menyerang tubuhku, tetapi terus-menerus dihalau oleh tanda Phoenix dari hukum Phoenix. Namun, yang lebih mengkhawatirkanku adalah langit. Semburan darah membubung, dan tubuh ramping Lin Muzhao melayang pergi seperti daun yang jatuh. Kakak senior, rasa sakit yang tak terlukiskan menusuk hatinya saat ia menabrak gunung kuno. Mengabaikan luka fisiknya, ia berjuang untuk berdiri dan menerobos ruang beberapa kali untuk mencapai sisi Lin Muzhao. Ia telah mematahkan puluhan pohon kuno dalam prosesnya dan kini terbaring di antara kayu-kayu yang patah, matanya terpejam, dengan luka pedang di dadanya yang darinya mengalir energi Ibel yang berapi-api. Oh tidak, itu kerusakan pada meridian jantung. Aku segera membantunya berdiri, merentangkan kelima jariku, dan melepaskan esensi sejati hukum Phoenix, dengan panik menyalurkannya ke dalam tubuh Lin Muzhao untuk mengusir energi Ibel yang melahap dagingnya. Jika tidak, dia mungkin akan menjadi boneka klan Ibel darah. Energi Ibel Sue Wujiang, yang diperkuat oleh susunan pengorbanan, sangat mengerikan bahkan tubuh fisik Lin Muzhao pun tak mampu menahannya. Dari kejauhan terdengar raungan Long Sun, Dong Fangchen, dan lainnya. Orang-orang berjadewa satu demi satu di tembok kota, dan kota suci hampir runtuh. Aku tak peduli lagi menyelamatkan Lin Muzhao adalah prioritas utama. Seluruh energi suci di tubuhku seakan mengalir ke tubuhnya. Pandanganku kabur, dan darah bercampur keringat mengalir dari alis ke mataku, lalu mengalir keluar lagi. Aku tak tahu apakah itu darah atau air mata. Seluruh tubuhku gemetar, dan melihat luka-luka Lin Muzhao yang parah, aku hampir pingsan. Kakak perempuanku begitu baik padaku, dan baru ketika aku hampir kehilangan dia, aku menyadari betapa aku peduli padanya. Kakak senior, kekuatan Phoenix mengalir deras ke luka Lin Muzhao, dan lukaku sendiri pun meradang hebat. Tubuh bagian atasku terasa seperti terbakar, membakar abis pakaianku dan memperlihatkan luka bekas tinju Sue Wujiang. Bahkan alis dan rambutku seakan terbakar oleh energi Ibel, dan seluruh tubuh bagian atasku bermandikan api. Ah! Lin Muzhao terbangun dari tidur nyenyaknya, terengah-engah akibat kejutan teknik Phoenix. Namun, saat melihat kemunculanku, air mata menggenang di matanya, dan ia sedikit mengernyit, berkata, "Adik junior, kau sudah gila, selamatkan dirimu dulu." Masih banyak energi Ibel yang tersisa di tubuhnya. Aku menahan siksaan di sekujur tubuhku dan menggunakan kekuatan suciku untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, selama proses berbahaya ini, energi Ibel yang mendominasi itu meresap ke dalam tubuhku melalui luka-lukaku, terus-menerus bertabrakan dengan tanda sihir Phoenix di tubuhku dan menggerogoti dagingku. Rasanya hampir membakar seluruh tubuh bagian atasku. Setelah puluhan tarikan napas, energi Ibel di tubuh Lin Muzhao hampir sepenuhnya hilang, sementara aku berguling mundur puluhan langkah, memegangi kepalaku dan melolong kesakitan. Energi Ibel yang memasuki tubuhku terasa sangat menyakitkan, seperti digigit ribuan serangga. Tiba-tiba aku mengayunkan lenganku, dan energi suci menyapu segala sesuatu di sekitarku, tetapi api Ibel itu masih berkobar, membakar dagingku. Adik laki-laki, Lin Muzhao berlutut di hadapanku, terisak-isak, menatapku tanpa daya. Aku baik-baik saja. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, aku melambaikan tangan dan berkata, "Kakak senior, pergilah. Katakan pada guru bahwa aku tidak kompeten dan telah gagal memenuhi harapannya. Kita tidak berdaya mengubah nasib keretakan dunia. Bawa semua orang dan pergi." Saat itu, perubahan yang sangat mengerikan terjadi di tubuh bagian atasku. Urat-urat merah darah menonjol keluar, dan yang lebih menakutkan lagi, sensasi terbakar muncul dan meletus di belakangku. Tulang-tulangku mulai terpelintir, dan dua tonjolan muncul di punggungku, jelas pertanda bahwa aku akan dirasuki dan diubah menjadi Ibel darah. Hatiku dipenuhi keputusasaan dan rasa sakit.
Melihat diriku sendiri, perasaan berada di ambang kematian menyelimutiku. Apakah aku akan menjadi ibel darah? Jika aku menjadi ibel darah, aku lebih baik mati. Kakak senior, pergilah. Tiba-tiba, aku melancarkan serangan telapak tangan, dan energi suci menyelimuti tubuh ramping Lin Muzhao saat ia terbang menjauh. Aku meraung pelan, berlutut di tanah, dan rerun dewa roh segudang melonjak dengan kekuatan. Roh primordialku bergetar, dan seluruh rerun dewa roh mulai terbakar, memicu proses ledakan lembah. Adik laki-laki, tidak. Dari udara terdengar teriakan melengking Lin Muzhao. Aku terlahir sebagai manusia, dan aku tidak akan pernah menyerah pada kebejatan. Melihat Lin Muzhao di udara, aku berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahku. Kakak senior, jagalah guru baik-baik. Kakak senior, jagalah ayah baik-baik untukku. Selamat tinggal. Lin Muzhao berteriak serak, air mata mengalir di wajahnya. Tepat saat aku hampir putus asa dan menghancurkan rerun dewa spiritualku, sebuah suara yang familiar terngiang di telingaku, seperti suara penuh kasih sayang seorang tetua anak bodoh. Itulah pohon anggur ilahi. Kekuatan mentalnya benar-benar dapat menembus celah-celah di dunia. Mendesis. Tiba-tiba, tanah di depan mereka terangkat, dan sebuah tunas emas muncul dari tanah. Tunas itu kecil, hanya seukuran jari, tetapi mengandung kekuatan transenden. Kunyahlah daun ini dan telanlah, kata pohon anggur ilahi. Aku segera mengambil kecambah lembut itu dan menelannya dalam sekali teguk. Seketika, aura suci yang tak tertandingi mekar di dalam tubuhku, bagaikan hujan manis yang jatuh dari langit di atas hutan yang hangus terbakar. Api itu padam dalam sekejap, dan tubuhku, yang hampir berubah menjadi ibel, kembali normal. Yang lebih mengejutkanku adalah sebuah kekuatan dahsyat bangkit di dalam tubuhku, dan dada serta punggungku benar-benar memulai proses penyucian dengan sendirinya. Tubuh akan disucikan. Aura pohon anggur ilahi lenyap dalam sekejap, dan Lin Muzhao, dengan air mata mengalir di wajahnya, turun dari langit dan melemparkan dirinya ke pelukanku. Matanya yang indah merah saat dia menatapku. Kau membuatku takut setengah mati. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku merasa sangat lega, seperti lolos dari kematian. Aku juga takut, kupikir aku tidak akan selamat. Tubuhmu mulai disucikan. Ini berkah tersembunyi, lumayan. Sayang sekali misi kita masih gagal. Sue Wujiang terlalu kuat. Kakak senior akan membawamu pergi sekarang. Tepat saat Lin Muzhao meletakkan lenganku di bahunya yang harum, bersiap membawaku pergi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah kota suci, dan cahaya suci 7 warna meledak dari tanah. Esensi inti bumi akan segera lahir. Namun, Sue Wujiang bagaikan tabu yang menggantung di langit, tanpa ampun membasmi para kultivator manusia satu persatu dengan pedangnya. Tak seorang pun mampu melawannya. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, dan aura suci dan surgawi yang tak tertandingi terpancar dari awan. Raungan dari seekor binatang buas yang aneh menghentikan semua orang yang sedang beraksi. Bahkan Sue Wujiang pun menatap langit, matanya dipenuhi rasa tak percaya dan terkejut. Di udara, kabut surgawi berputar-putar dan awan-awan keberuntungan berputar-putar. Di bawah awan-awan itu, sebuah cakar suci yang tak tertandingi turun, diikuti oleh tubuh raksasa, kura-kura suci. Tidak, seharusnya itu binatang suci. Energi surgawi mengalir di cangkangnya, dan ular-ular melilit tubuhnya. Kepalanya menyerupai kepala naga, memancarkan aura surgawi. Apakah itu Xuan Wu? Dongfang Qi berlumuran darah, tetapi matanya berbinar. Ia berkata, mungkinkah orang nomor 1 legendaris di peringkat setengah suci, penerus Xuan Wu, telah turun ke bumi? Penerus Xuan Wu, binatang suci Xuan Wu perlahan turun dari awan. Ketika ia menampakkan wujud aslinya, sesosok anggun terlihat di punggungnya. Ia adalah seorang gadis muda bergaun putih, memegang pedang dengan pesona abadi yang mengalir. Wajahnya begitu cantik sehingga tidak tampak seperti manusia biasa. Rambutnya yang panjang bagaikan air, dan matanya yang besar tampak cerah dan hidup, penuh aura abadi. Apakah penerus legendaris Xuan Wu seorang wanita? Semua orang terkejut, penerus Xuan Wu adalah sosok yang tak terduga, seorang wanita yang begitu cantik. Ia penuh pesona dunia lain, memegang pedang panjang, dan memiliki aura luar biasa yang mampu mengintimidasi semua raja muda yang hadir. Kura-kura abadi Xuan Wu dikelilingi awan keemasan, keempat kakinya menapak di langit, memberikan kesan kekuatan yang luar biasa dan mendominasi dunia. Awan pun turun, dan penerus Xuan Wu turun di atas kota suci, matanya yang indah menatap semua orang, dan juga pada Sue Wujiang, yang telah berubah menjadi ibel. Keturunan Xuan Wu. Sue Wujiang mencibir, kau benar-benar lancang. Pertarungan antara tanah pengasinganku dan ras manusia sudah menunjukkan tanda-tanda akan dimulai. Kau tidak akan berpikir untuk memanfaatkan situasi sulit ini, kan? Penerus Xuan Wu.
Gadis itu tampak agak terkejut, matanya yang cerah berbinar-binar, lalu tersenyum tipis, dan berkata, sepertinya ada kesalahpahaman. Ini bukan namaku. Kau, anggota klan Ibel Darah. Benar sekali, aku Sue Wujiang, tuan muda dari klan Ibel Darah. Jadi begitu, mata gadis itu berbinar saat dia berkata, bibiku berkata bahwa tidak ada satupun orang baik di klan Setan Darah, dan mereka bisa dibasmi. Apa katamu? Sambil meraung, Sue Wujiang melepaskan semburan energi darah, dan setan darah bangkit dari awan di belakangnya, tampaknya bergabung dengannya untuk menghadapi gadis Xuanwu. Tanpa diduga, gadis Xuanwu itu berhenti menatap Sue Wujiang dan malah mengalihkan pandangannya kepadaku dan Lin Muzhao, sambil berkata, kalian berdua adalah yang terkuat di antara para kultivator manusia ini. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan. Saya terkejut. Itu benar. Senyum mengembang di bibirnya, memancarkan keyakinan yang tak terbayangkan. Suaranya lembut saat berkata, aku datang ke sini hanya untuk satu harta, giok darah keberuntungan dan vena spiritual. Harta ini sangat penting bagiku, dan aku harus mengambilnya. Namun, sebagai gantinya, aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Sepertinya tujuan dari masalah ini adalah untuk menekan dan membasmi Sue Wujiang. Apakah kau setuju? Lin Muzhao sedikit mengernyitki keberuntungan dan vena spiritual adalah harta paling berharga di alam roh, dan kita tidak bisa menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Ya, gadis Xuanwu itu mendesah pelan, dengan semangat juang yang samar di matanya, dan berkata, kalau begitu, kita tidak punya pilihan selain merebutnya dengan paksa. Namun, sebelum itu, aku tetap akan membasmi Sue Wujiang untukmu. Lagi pula, dibandingkan manusia, Ibel Darah adalah yang paling dibenci. Siapa kamu sebenarnya? Berhentilah berpura-pura. Jiang yang tak berdarah dikelilingi oleh bola merah darah, matanya menyala-nyala dengan niat membasmi. Dengan jentikan tangannya, ia melepaskan gelombang energi merah darah yang dahsyat, berkata, bukan manusia atau hantu, apa kau benar-benar berpikir kau adalah makhluk abadi kuno yang legendaris? Jalan menuju keabadian telah lama runtuh, alam keabadian telah lama runtuh. Sekalipun kau seorang abadi, tuan muda ini akan tetap membasmimu hari ini. Membasmi makhluk abadi. Gadis Xuanwu tiba-tiba tertawa. Aku pernah melihat orang-orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka, tapi aku belum pernah melihat orang yang melebih-lebihkan kemampuanmu seperti dirimu. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Anggap saja itu sebagai perbuatan baik untuk alam atas. Saat ia berbicara, pedangnya tiba-tiba terlepas dari sarungnya, berubah menjadi cahaya kemasan. Aturan pedang mendalam yang tak terbatas melonjak keluar. Saat ia menghunus pedangnya, aturan pedang yang luar biasa misterius itu cukup mengejutkanku. Sebagai seorang jenius pedang, aku sama sekali tidak memahami arti sebenarnya dari aturan-aturan tersebut. Aturan-aturan itu sepenuhnya melampaui seni pedang di alam atas. Dengan satu tebasan pedang, seolah-olah sungai surgawi terbelah, memancarkan aura keabadian yang membuat semua orang takjub. Niat pedang ini, bagaikan pita emas, membentang melintasi langit dan bumi, dipenuhi dengan niat membasmi yang abadi, luas dan membara. Aura mengerikannya langsung menghancurkan aturan di sekitar Sue Wujiang, menyebabkan aturan spasial yang awalnya tak terduga tersegel sepenuhnya, bagaikan kuali harta karun kuno yang menyelimutinya, membuat Sue Wujiang tak bisa bergerak sedikitpun. Pengadilan kematian. Sue Wujiang meraung, urat-urat wajahnya menggembung, seolah-olah ia telah gila, mengerahkan seluruh kekuatannya hingga tubuhnya tak mampu menahannya. Kulitnya retak dan berdarah, tulang-tulangnya bersinar terang, dan keenam sayapnya membentang di belakangnya, hampir menutupi sepetak langit. Energi darah yang bergelora menerjangnya bagai tsunami. Mendesis. Seberkas cahaya keemasan langsung membelah energi darah yang bergejolak. Gadis Xuanwu, dengan sosoknya yang tak tertandingi dan gaun putihnya yang berkibar tertiup angin, mengubah pedang panjangnya menjadi aliran cahaya keemasan yang menyapu sungai surgawi keemasan. Dengan satu tebasan, ia memotong kepala Sue Wujiang dari lehernya. Seketika, jiwa Sue Wujiang terpelintir dan lari mundur dengan cepat, seolah mencari tubuh dan inang baru. Hancurkan mereka. Gadis itu mengangkat jarinya yang seputih giok dan mengetuknya dengan lembut. Seberkas niat pedang yang luar biasa menembus ruang, langsung menghancurkan jiwa Sue Wujiang. Akibatnya, setengah santo peringkat 10 dan tuan muda dari klan Ibel Darah ini tewas dan jiwanya tercerai-berai, tanpa ada harapan untuk diselamatkan. Semua orang terkejut dan terdiam. Kita semua mengira Sue Wujiang akan dibasmi oleh orang nomor satu yang mengerikan di peringkat setengah suci, tetapi kita tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Sue Wujiang dihancurkan dan dibasmi hanya dalam satu gerakan. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Jadi, apakah ini berarti kekuatan gadis Xuanwu itu sudah mendekati seorang suci bergelar? Namun, auranya jelas masih berada di puncak alam setengah suci, dan dia belum menyalakan api rerun dewa suci.
Fondasi luar biasa ini sungguh mengerikan. Titik titik titik. Tuan muda, Tuan muda, Tuan muda, Anda meninggal dengan kematian yang mengerikan. Siapakah gadis muda ini, dan mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Sekelompok tetua setan darah menggertakkan gigi mereka, dan banyak setan darah bahkan ingin sekali bergerak melawan gadis Xuanwu. Apa? Kamu ingin mati juga? Gadis Xuanwu berdiri anggun di atas cangkang kura-kura abadi Xuanwu, matanya yang indah dipenuhi ketenangan. Ia mengajukan pertanyaan dengan begitu santainya hingga membuat sekelompok tetua ibel darah terdiam. Ini adalah kekuatan yang tak tertandingi yang tak tergantikan oleh jumlah. Bahkan, orang-orang merasa bahwa meskipun ratusan ribu ibel darah menyerbunya, gadis Xuanwu masih bisa dengan mudah membasmi mereka semua. Berjalan, aku akan melunasi hutang ini denganmu suatu hari nanti. Para ibel darah itu mundur ke awan dan terbang dengan kecepatan tinggi, seolah-olah berniat mundur dari pertempuran memperebutkan celah dunia. Nyatanya, mereka tak berdaya melawan makhluk mengerikan seperti gadis Xuanwu. Sekarang, kura-kura abadi Xuanwu turun ke kota suci, dan awan keemasan tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Ia tampak seperti seorang wanita cantik yang baru saja keluar dari negeri dongeng, memancarkan pesona surgawi yang kaya dan aura keilmuan yang samar. Matanya yang indah menatap Hong Yue dan giok darah vena spiritual ki keberuntungan yang tergenggam di tangan Hong Yue. Ia mengangkat tangannya dan membukanya, lalu berkata dengan lembut, "Nona, tolong berikan saya vena spiritual ki keberuntungan. Ini, sangat penting bagi saya." Hong Yue menggenggam giok roh erat-erat, mengerutkan kening sambil berkata, "Kau sedang bermimpi. Bagaimana mungkin aku memberimu harta peninggalan leluhur kita? Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa." Gadis Xuanwu menghilang dari punggung kura-kura, lalu muncul kembali di atas bulan merah dengan aura keberuntungan yang luar biasa. Jari-jarinya yang seperti giok perlahan terbuka, seketika melumpuhkan bulan merah. Giok darah yang membawa keberuntungan dan urat spiritual terbang ke arah gadis Xuanwu dengan sendirinya. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, membuat bulan merah sama sekali tak berdaya melawan. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Cahaya merah menyala, dan kekuatan penghancur yang dahsyat turun dari langit. Pedang Natafia, yang berada tinggi di atas, menebas ke bawah, bilahnya berputar dengan kekuatan penghancur, mengarah langsung ke kepala gadis Xuanwu itu. Namun, sebelum pedang itu sempat jatuh, gadis Xuanwu itu sudah mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Tubuh Natafia terlempar seperti bola meriam dan menghantam bangunan-bangunan kuno kota suci, menimbulkan serangkaian suara ledakan. Penerus Xuanwu, apakah kau akan mengambilnya dengan paksa? Setelah tubuhku disucikan, kekuatanku pulih sekitar 70-80%. Alam pedang bulu sejati diaktifkan, dan 5.000 pola spiritual pedang tulang abadi berputar cepat, membawa pilar pedang yang runtuh. Serangan pedang ini mengandung setidaknya 90% fondasiku, dan itu adalah jurus pertama 9 pedang kembali menjadi satu. Di tengah kekacauan itu, sebuah karakter Xuan besar muncul dan menghantam dengan dahsyat. Gadis Xuanwu itu sedikit terkejut. Kali ini, ia menghunus pedangnya. Pedang panjang itu terhunus, dan dengan suara wus, cahaya keemasan menerangi langit. Bagiku, itu adalah perasaan yang sangat menakutkan. Itu adalah niat pedang yang luar biasa yang menghancurkan segalanya. Aturan ilmu pedang itu luar biasa dalam. Komposisi dan perubahannya jauh lebih canggih daripada ilmu pedang yang telah kupelajari. Bahkan telah memahami esensi sejati dari ilmu pedang tertinggi. Dentang, pedang panjang yang elegan itu beradu dengan pedang tulang abadi, percikan api beterbangan di mana-mana. Seketika, kekuatan pedang yang dahsyat melonjak dari kedua lengan. Seolah-olah pedang tulang abadi telah menghantam gunung kuno yang tak lekang oleh waktu. Alih-alih menghancurkan musuh, hentakan yang luar biasa kuat itu memaksaku mundur, meninggalkan jejak panjang alam pedang bulu sejati di udara. Tidak buruk, dia tersenyum tipis. Tidak banyak orang di dunia fana yang mampu menahan serangan dari 30% ilmu pedangku. Siapa kamu? Aku mengerutkan kening dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah sambil berkata, mengapa kami harus memberimu kekayaan celah dunia? Tidak bisakah kamu melihatnya? Matanya yang indah memancarkan senyum tenang. Aku manusia, sama sepertimu, itulah sebabnya aku membantumu membasmi Sue Wujiang. Adapun giok darah vena spiritual ki keberuntungan ini, tentu saja akan sangat berguna. Mungkin, dalam waktu dekat, efeknya akan cukup untuk membalikkan bencana besar semua makhluk hidup. Singkatnya, aku tidak akan menggunakan giok spiritual ini untuk apapun yang merugikan kehidupan semua makhluk hidup di dunia. Kamu belum menjawab pertanyaanku, kamu siapa? Tanyaku lagi. Mengapa aku harus memberitahumu? Gadis Xuanwu itu melompat maju, tubuhnya yang ramping berubah menjadi aliran cahaya yang kembali mengembun di punggung kura-kura abadi. Ia berkata, terima kasih telah menganugerahkan giok ini. Yuechi pasti akan berkunjung untuk menyampaikan rasa terima kasihku di lain waktu. Terima kasih sebelumnya.
Aku mengaktifkan mata ilahi pedang dauku untuk melihat tembus pandangnya, tetapi aku tidak bisa menembus lapisan kabut di tubuhnya. Sebaliknya, aku melihat sepotong giok spiritual tergantung di pinggangnya, yang penuh dengan cahaya suci, tetapi juga memiliki puluhan retakan. Giok ini luar biasa, sama seperti giok darah yang dimiliki Hong Yue sebelumnya. Keduanya membawa keberuntungan dunia. Namun, keberuntungan yang dibawa oleh pecahan giok ini mungkin setidaknya puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari giok darah. Kura-kura abadi Xuanwu mengaduk awan dengan keempat telapak tangannya, seketika menciptakan aura yang mengerikan. Arus udara yang dihasilkan berubah menjadi badai yang dahsyat, menyapu bumi dan memperparah gemuruh rundewa jauh di bawah tanah. Jika ia ingin pergi, tak seorang pun bisa menghentikannya. Belum lagi ia menduduki peringkat pertama dalam peringkat setengah suci, bahkan kura-kura abadi Xuanwu miliknya mungkin bisa membasmi kita, para kultivator manusia, jika ia bergerak. Adik laki-laki, lupakan saja. Lin Muzhao berjalan ke sisiku, matanya berair saat ia menyaksikan gadis Xuanwu menghilang di kejauhan. Ia berkata, meskipun kita di alam atas tidak mendapatkan vena roh ki keberuntungan, begitu pula tanah pengasingan atau ras alien. Menurutku, giok roh yang jatuh ke tangannya ini mungkin bukan hal yang buruk. Mungkin ini akan membawa kita pada karma dan keberuntungan yang luar biasa di masa depan. Mungkin, aku menatap tembok kota suci yang runtuh dan berkata, kakak senior, inti sari bumi akan segera lahir. Ketika Lin Muzhao dan saya terbang kembali ke kota suci, wajah semua orang dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan yang tak kunjung hilang. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan oleh penerus Xuanwu terlalu mengerikan, yang merupakan pukulan telak bagi kepercayaan diri para kultivator manusia. Khususnya, raja-raja muda umat manusia seperti Dong Fangqi, Dong Fangping, dan Leng Xuesong semuanya terkenal di peringkat setengah suci, tetapi dalam pertempuran tadi, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan penerus Xuanwu. Kekuatan mereka benar-benar hancur. Orang-orang dari dunia roh tampak muram, terutama Hong Yue dan Natafia. Setelah kehilangan warisan giok darah, kekayaan garis keturunan dunia roh telah diserahkan kepada orang lain, dan akumulasi harta selama bertahun-tahun telah hancur dalam sekejap. Mata mereka berdua sedikit merah dan mereka tetap diam. Karena dia sudah di sini, itu sudah takdir. Tidak perlu dipaksakan. Aku melirik mereka dan berkata, Hong Yue, Wei Wei, jangan khawatir. Aku akan tetap menepati janjiku padamu. Bahkan tanpa Kilak dan Spirit Vein, kalian berjuang berdampingan dengan para kultivator manusia di World Rift. Semua orang bisa membuktikan bahwa kalian akan mendapat tempat di alam atas. Sekarang, selama kita mendapatkan esensi inti bumi dan membawa 70% esensi inti bumi kembali ke alam atas, itu akan menjadi alat tawar-menawar kalian agar alam roh bangkit kembali di alam atas. Mata indah Hong Yue berbinar-benarkah? Natafia ikut tersenyum suan-suan kecil, apa rencanamu untuk menenangkan penduduk alam roh kita? Selama kau meninggalkan ilmu jahat seperti kebangkitan dan pemurnian mayat, kau bisa bergabung dengan jalan lurus di alam atas. Kurasa tuanmu dan yang mulia permaisuri akan menjagamu. Mengenai pengaturan spesifiknya, aku belum bisa memutuskan. Di sampingnya, kakak senior Lin Muzhao juga berkata, jangan khawatir, yang mulia permaisuri baik hati dan tidak akan mempersulit Anda. Dong Fangqi berkata, Putri Hong Yue, tidak perlu khawatir. Anda bersedia bekerja sama dengan kami dan telah memberitahu kami lokasi kota suci dan rahasia di baliknya. Dong Fangqi akan mengingat kebaikan ini dan pasti akan menyampaikannya kepada Yang Mulia. Kata-katanya sangat berbobot, lagi pula, dia adalah anak ajaib terkuat dari generasi muda keluarga Dong Fang dan komandan garda kekaisaran ibu kota. Hanya dengan satu kata dari Dong Fangqi, melindungi klan kelas 1 bukanlah masalah, apalagi hanya beberapa ratus orang yang tersisa di alam roh. Baiklah, terima kasih banyak, Komandan Dong Fang. Hong Yue membungkuk anggun, membuat Dong Fangqi terbelalak. Sepertinya pria ini jatuh cinta lagi pada orang lain. Ia mengagumi sepupunya, lalu Lin Muzhao, dan kini ia tampak terpikat pada Hong Yue yang berapi-api. Pada saat ini, guntur bergemuruh dari kedalaman bumi, dan gunung-gunung kuno di kejauhan retak satu demi satu. Seluruh dunia berada dalam proses kerundewa yang mengerikan, dan jika tidak ada kejadian tak terduga, mungkin itu tidak akan berlangsung bahkan setengah jam. Esensi inti bumi. Esensi inti bumi telah lahir. Di kejauhan, seseorang berteriak kegirangan. Bumi terangkat, dan sepotong saripati bumi utuh, seukuran batu kilangan, terperas keluar dari permukaan, bersinar terang. Saripati bumi ini mengandung saripati langit dan bumi yang kaya. Saripati bumi semacam ini tidak dapat dimurnikan secara langsung, sehingga hanya sedikit berpengaruh bagi para pembudidaya. Namun, jika saripati bumi terkubur di bawah tanah, ia dapat mengubah energi spiritual suatu tempat, atau bahkan menciptakan tanah suci. Inilah harta karun yang dapat mengubah nasib suatu tempat.
Meskipun efeknya lambat, ia sangat penting dan berbeda dari peluang biasa. Beberapa kultivator kuat segera menyerbu, ingin merebut inti bumi yang sebesar batu giling, dan bahkan mulai bertarung di antara mereka sendiri. Berhenti berkelahi. Dongfang Qi meraung, matanya terbelalak, bukankah sudah cukup banyak orang yang mati? Kerumunan itu berhenti berjuang, dan esensi inti bumi yang berharga itu dilestarikan oleh para kultivator keluarga timur. Namun, sepotong esensi inti bumi seukuran batu kilangan saja hampir memicu perang. Begitu esensi inti bumi lahir, kemungkinan besar akan menjadi lebih luar biasa lagi. Berdiri di puncak kota suci, aku melirik Lin Muzhao, yang juga sedang menatapku. Ia menyampaikan suaranya, adik muda, meskipun konon para kultivator manusia dari alam atas bertarung berdampingan, jika esensi inti bumi muncul, haruskah kita merebutnya atau tidak? Rebutlah. Kami datang ke sini untuk merebut inti bumi, dan memiliki inti bumi di tangan juga akan memberi Tuan sedikit pengaruh. Ya, benar. ... Tepat saat itu, beberapa raungan bergema dari jarak bermil-mil, seolah-olah bumi telah meledak. Awan api membumbung tinggi ke langit, dan di dalam awan-awan ini muncul kepingan-kepingan esensi bumi seukuran batu kilangan, masing-masing tak ternilai harganya. Sebelum para kultivator di kota sempat berebut, sekelompok orang muncul dari kabut, melepaskan artefak spasial dan dengan panik mengumpulkan esensi bumi dari langit. Mereka adalah orang-orang dari Menara Delapan Kehancuran. Li Dingyu kembali, mungkin menunggu kesempatan ini untuk membuat para kultivator alam atas berjuang mati-matian untuk mengusir musuh yang kuat, sementara ia sendiri akan menjadi belalang sembah yang mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan Oriole di belakangnya. Mereka telah mengambil setidaknya puluhan ribu katis saripati inti bumi. Hanya dengan saripati inti bumi ini, akan cukup untuk menciptakan puluhan mil tanah suci dan tanah harta karun yang penuh energi spiritual. Ledakan. Di bawah kaki mereka, rasanya seperti gunung berapi yang meletus, dengan api yang berkobar-kobar. Menyebar. Tiba-tiba, seseorang meraung, dan semua orang mundur. Detik berikutnya, api yang menjulang tinggi membumbung tinggi ke langit, dan esensi tanah yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari seukuran kepalan tangan hingga batu kilangan, menyatu di udara. Kali ini, bahkan Dongfang Qi pun tak mampu menghentikannya, dan semua orang berebut untuk mendapatkannya. Jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Aku segera memanggil kantong Pixiu, mengalirkan kekuatan suci ke dalam artefak, menghasilkan daya hisap yang kuat. Dengan sekali usapan, aku mengumpulkan setidaknya 3 keping esensi tanah seukuran batu kilangan ke dalam kantong Pixiu. Murid-murid istana suci yang lebih kuat, seperti Long Sun dan Dongfang Chen, juga memanggil aura pedang pelindung mereka untuk menahan api bumi yang membakar dan mengumpulkan esensi tanah yang baru terkondensasi. Semua orang mendapatkan sesuatu. Tepat ketika semua orang bersukacita atas perburuan harta karun itu, seluruh kota suci bergetar. Sesosok makhluk raksasa tampak perlahan muncul dari jurang api. Inti dari inti bumi akhirnya tiba. Berdengung, semburan cahaya kemerahan melesat ke langit, dan puluhan wujud naga sejati samar-samar muncul dari jurang api. Benda suci dari bumi akhirnya akan lahir. Di mata semua orang, esensi inti yang besar, bagaikan permata berbintang yang berkilauan, terdorong keluar dari bumi oleh api bumi. Jari-jarinya hampir 100 kaki, dan memancarkan cahaya suci yang tak tertandingi, dengan aturan-aturan naga sejati berputar di sekelilingnya. Ini, mata indah Dongfang Lin Er melebar. Ini bukan sekadar saripati inti bumi biasa, ini sepotong saripati inti bumi yang mengandung aura naga sejati. Semua penduduk alam roh bersorak gembira, kekecewaan mereka karena giok darah mereka dicuri lenyap. Hong Yue, khususnya, sangat gembira dan segera menggenggam tanganku erat-erat, berkata, Bu Yixuan, kau lihat itu. Legenda kuno itu benar, seekor naga suci benar-benar memilih untuk tidur di alam roh kita. Energi naga sejati yang begitu kuat. Kau lihat itu. Aku mengerti, aku mengerti. Aku menyeringai dan berkata, tapi intisari ini sungguh besar. Natavia terkekeh. Tentu saja besar, kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa menyediakan energi spiritual bagi dunia roh selama puluhan ribu tahun. Lagi pula, ia adalah permata yang mengandung 70% esensi inti dunia roh. Tepat pada saat itu, orang-orang dari Menara Delapan Kehancuran turun dari langit. Mata Li Dingyu dipenuhi cahaya yang menyala-nyala dan rakus saat ia berkata, inti dari inti bumi akhirnya muncul. Dari arah lain, orang-orang dari Paviliun Abadi juga tiba. Rang Si Chen Jue diselimuti aura keabadian, matanya dipenuhi semangat esensi inti bumi, harta karun tertinggi, akhirnya kembali bersinar. Dongfang Qi mengerutkan kening. Murid-murid keluarga Dongfang, kepung inti esensi bumi dan cegah kultivator jahat mendekat. Dongfang Qi, bisakah kau menghentikannya? Dengan senyum dingin, Rang Si Chen Jue menghempaskan 2 anak ajaib keluarga timur dengan satu serangan telapak tangan. Ia meraung pelan, meletakkan kedua telapak tangannya di inti sari bumi, menghasilkan daya hisap yang kuat, dan menggeram, bangun.
Dengung-dengung-dengung. Seluruh inti bumi yang masif bergetar, tetapi tidak terangkat. Dongfang Ping tak kuasa menahan tawa teknik esensi inti bumi. Esensi ini beratnya setidaknya ratusan juta pon. Kau pikir kau bisa menahannya dengan kekuatanmu? Jangan konyol. Mendengus. Cahaya mengalir di telapak tangan Rang Si Chenjue, berkumpul menjadi sebuah kantong penyimpanan spasial kecil. Dengan siulan pelan, kantong itu terus mengembang tertiup angin, hingga akhirnya mencapai ukuran 10 zang, menyelimuti inti bumi. Namun, kantong itu tak mampu menampungnya, bagaikan seekor ikan kecil yang panjangnya hanya setengah kaki mencoba menelan umpan sepanjang 3 kaki. Li Dingyu tertawa. Rang Si Chenjue, kau benar-benar rakus. Karena kau tidak bisa menghabiskan semuanya, bagaimana kalau kita belah saripati tanah ini dan masing-masing ambil sepotong? Bukankah itu lebih baik? Masuk akal. Apakah Tuan Muda Li punya solusi? Hahaha. Li Dingyu tertawa terbahak-bahak, dan pedangnya berkilat saat jatuh ke tanah. Bilahnya menghantam inti bumi dengan bunyi gedebuk, tetapi terdengar dentang yang keras. Ia dan pedangnya terlempar puluhan kaki ke udara, tampak sangat berantakan. Bahkan terlihat tangannya yang memegang pedang bergetar. Inti bumi ini luar biasa keras dan mustahil untuk ditembus. Dongfang Qi, Dongfang Ping, dan yang lainnya juga mengeluarkan artefak penyimpanan mereka, tetapi mereka semua tak berdaya. Inti sari bumi ini terlalu besar. Entah artefak itu tidak mampu menampungnya, atau terlalu berat. Artefak-artefak itu langsung hancur berkeping-keping. Bum bum bum. Di kejauhan, berkas cahaya penghancur menghubungkan langit dan bumi. Di beberapa tempat, langit dan bumi telah menyatu, membentuk lubang hitam pemusnahan. Retakan di seluruh dunia menghilang dengan cepat. Kita harus bergegas, kalau tidak, tak seorang pun akan mampu mengambil inti sari bumi. Dongfang Qi memandang ke kejauhan dan berkata, kita tak punya banyak waktu lagi, cepatlah, gunakan cara apapun yang kau punya. Long Sun mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau semuanya gagal, kita bisa bekerja sama untuk memindahkan batu besar ini ke pintu keluar, lalu suruh para santo bergelar di luar untuk memindahkannya. Bagaimana menurutmu? Sepertinya tidak ada jalan lain. Melihat kantong penyimpanan yang berlubang di tangannya, Dongfang Ping merasa sedikit sakit hati. Sepertinya harta karun penyimpanan ini tidak dapat lagi menampung batu sebesar ini. Ya, semua orang mendesah. Saat itu juga saya berkata, tunggu sebentar, biar saya coba. Dengan kilatan cahaya di tangannya, tas piksiu muncul. Meskipun tas piksiu ini berasal dari alam bawah, tas ini dijahit dan disempurnakan dari bulu binatang buas piksiu. Secara teori, tas ini seharusnya bisa menelan semua benda, tetapi belum diketahui apakah tas ini bisa menelan makhluk besar ini. Berdengung. Di bawah dorongan kekuatan suci, kantong piksiu terus membesar, hampir menutupi langit. Semua orang tercengang, bukaan kantong itu, bagaikan mulut raksasa, seketika menyelimuti seluruh esensi inti bumi. Kemudian, terdengar suara menelan dari dalam, berdeguk tanpa henti. Tak lama kemudian, kantong dan esensi inti bumi menyusut bersama, benar-benar tertampung. Kantong itu kembali ke telapak tanganku, menjadi potongan yang berat, yang kemudian kuselipkan ke dalam cincin tulang spasialku. Aku menatap semua orang dengan senyum bahagia. Itu terlalu berlebihan. Dongfang Qi berteriak kesakitan. Dongfang Lin terkekeh, adik Bu memang sangat cakap. Lin Muzhao tersenyum manis, adik kecil, ayo kita bersiap-siap. Guru sudah menunggu kita di luar. Begitu kami lepas landas, Rang Si Chenjue, Li Dingyu, dan yang lainnya mengikuti, dan langsung mendapat teriakan pelan dari Dongfang Qi, nyahlah kalian semua. Paviliun 8 kehancuran dan paviliun abadi, kalian tidak lagi layak untuk bepergian bersama para kultivator saleh dari alam atas. Aku sarankan kalian untuk tidak mengingini esensi inti bumi, atau kalian akan menanggung akibatnya. Aku melirik Rang Si Chenjue dan berkata dengan tenang, jika kau menginginkan inti bumi, ikutlah. Aku bahkan samar-samar merasakan kekuatan batinku terisi kembali dan kekuatan spiritualku penuh, sehingga aku bisa sekali lagi menggunakan teknik mental kitab mortal untuk memicu transformasi Asura Putih. Selama Rang Si Chen berani mengikutinya, aku akan menghadapinya di celah dunia ini. Aku akan menyelesaikan dendam lama dan baru sekaligus dan tidak meninggalkan masalah di masa depan. Jelas, Rang Si Chenjue juga merasakan niat membasmiku. Hanya dengan sekali pandang, ia memimpin sekelompok jenius dari paviliun abadi dan berpisah dengan kami. Mengenai Menara 8 Kehancuran, Li Dingyu juga tahu bahwa ia telah menyinggung banyak orang kali ini, jadi ia bergerak sangat lambat, memimpin orang-orang dari Menara 8 Kehancuran untuk mengumpulkan beberapa fragmen esensi inti bumi di berbagai tempat, tetapi jelas jauh dari sebanding dengan esensi inti bumi di tas piksiuku. Sebuah gunung terpencil tanpa nama, puncaknya berkilauan cahaya, di sanalah kami masuk. Sepertinya para santo bergelar di luar telah menerima sinyal pintu keluarnya melebar, dan kami bahkan bisa melihat sebagian dunia luar.
Bu Yixuan, pergilah dulu. Dong Fangqi masih cukup saleh. Baiklah, kakak senior, ayo berangkat. Lin Muzhao dan saya memimpin dan terbang keluar dari pintu keluar berdampingan. Dunia luar dipenuhi cahaya terang, hari sudah siang, dan energi suci yang kuat langsung menyelimuti kami. Guru Sangguan Ziyi dan Paman Sangguan Nanfeng mendarat bersama. Guru tersenyum dan bertanya, bagaimana keadaannya? Vena roh Qi keberuntungan telah diambil oleh penerus Xuan Wu, tetapi kami membawa kembali sebagian besar esensi inti bumi, kata Lin Muzhao. Itu bagus. Sang guru mengangguk dan tersenyum, lalu menunjuk ke kejauhan ikutlah denganku untuk menemui Yang Mulia. Ya, dikelilingi sekelompok ahli dari Kementerian Perang, Permaisuri Dong Fangwan, mengenakan jubah panjang yang berkibar, tampak begitu anggun dan halus. Matanya yang indah menatap kami, dan ia seolah sudah tahu hasilnya. Ia tersenyum dan berkata, lumayan. Sudah cukup baik kita bisa mendapatkan inti esensi bumi. Terima kasih, Yang Mulia. Ngomong-ngomong, katanya lembut, Xiao Xuan, bisakah kau menyimpulkan identitas penerus Xuan Wu yang kau lawan dari seni bela dirinya? Tidak bisa. Aku menggelengkan kepala dan berkata, aturan ilmu pedangnya adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, dan aturan ilmu pedang seperti itu mungkin tidak ada di alam atas. Dia telah menguasai esensi sejati ilmu pedang langit dan bumi, dan kultivasinya jauh di atasku. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Dong Fangwan mengerutkan kening dan berkata, namun, sudah cukup sulit bagimu untuk melawan seorang jenius seperti penerus Xuan Wu, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar Semi Santo. Ngomong-ngomong, ku dengar kau mengalahkan keturunan naga ibel untuk kedua kalinya di celah dunia. Ya, aku mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk. Saya sangat beruntung Dong Fangwan tidak mendesak masalah ini. Jika dia bertanya tentang Bai Xiuluo, beberapa hal yang tidak ingin saya katakan mungkin akan terungkap. Namun, dia tidak bertanya, yang tampaknya menjadi pertimbangan saya. Permaisuri Tianxin ini sungguh luar biasa. Orang-orang dari dunia roh tiba di belakang mereka. Saya langsung angkat bicara Yang Mulia, penduduk alam roh membantu kami di celah dunia. Tanpa dukungan kuat mereka, kami mungkin tidak akan bisa mendapatkan sebagian besar esensi inti bumi dengan mudah. Oleh karena itu, saya mengajukan permohonan atas nama mereka kepada Yang Mulia. Alam roh hanya memiliki beberapa ratus penduduk tersisa, tetapi kami masih berharap Yang Mulia dapat mengalokasikan sedikit wilayah bagi mereka untuk berkembang biak dan berkembang. Seharusnya begitu. Dong Fangwan menyipitkan mata indahnya, mengamati mereka satu persatu sambil menatap Kaisar Abadi, Natavia, Hong Yue, dan yang lainnya. Bahkan Kaisar Abadi, makhluk tertinggi di alam roh, merasa agak gelisah, lagi pula, ia hanyalah seorang Saint tingkat menengah, sementara Dong Fangwan adalah seorang Saint bergelar legendaris, yang bahkan mungkin telah bergabung dengan jajaran orang bijak, hanya sehelai rambut lagi dari menjadi sosok terlarang. Para penggarap darah dari alam roh awalnya adalah anggota alam atas, tetapi mereka kemudian tersesat. Guru Sangguan Ziyi berkata dengan tenang, Yang Mulia, mengapa tidak membiarkan mereka memilih tanah suci dan mendirikan klan mereka sendiri? Bisa, Dong Fangwan tersenyum tenang dan berkata, karena Santo Pedang Rusa Putih telah berbicara untuk kita, maka yang perlu dilakukan alam roh hanyalah bersumpah setia kepada kekaisaran hati surgawiku dan mereka dapat mendirikan klan mereka sendiri di gunung manapun yang belum diklaim di alam atas. Terima kasih, Yang Mulia. Sang Kaisar Abadi berlutut dengan satu kaki, tunduk dengan hormat. Hong Yue lalu berkata, Yang Mulia, saya punya permintaan. Oh, silakan, kata Dong Fangwan sambil tersenyum. Hong Yue berkata, lebih dari 70% esensi dunia roh ada pada Bu Yixuan. Esensi ini dapat ditanam di mana saja di alam atas dan dapat menciptakan tanah yang kaya dan murni secara spiritual sejauh puluhan ribu mil. Oleh karena itu, Hong Yue ingin memohon kepada Yang Mulia untuk menanam esensi dunia roh di alam atas terlebih dahulu, baru kemudian membiarkan dunia roh kita memilih tanah yang murni di atas esensi dunia roh untuk hidup dan berkembang. Bagaimanapun, energi spiritual milik leluhur kita akan memberikan dunia roh kita rasa kembali ke akarnya. Disetujui. Dong Fangwan Mei tersenyum dan berkata, ini sepenuhnya masuk akal. Terima kasih, Yang Mulia. Jiwa-jiwa dipenuhi rasa syukur. Dong Fangwan Ze menatap gurunya dan berkata, Santo Pedang, esensi inti bumi dibawa kembali oleh Xiao Xuan. Menurutmu, di mana sebaiknya esensi inti bumi yang berharga ini ditanam? Guru terkekeh tentu saja, akan lebih baik menanamnya di Zhongshu. Inti dari tanah ini cukup untuk memberi manfaat bagi separuh negara. Jika bisa ditanam dalam radius 10.000 mil dari kedua akademi, itu tidak hanya akan menguntungkan akademi, tetapi juga para petani Zhongshu. Selama ditanam di Zhongshu, itu akan cukup untuk memastikan negara ini akan makmur selama ribuan tahun. Bagaimana menurut Yang Mulia? Dong Fangwan tersenyum dan berkata, Tuanku sangat lugas. Mari kita lakukan seperti itu. Lagi pula,
Inti dari bumi ada pada Xiao Xuan. Dia bisa menanamnya di halaman belakang rumahnya sendiri jika dia mau, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Aku tersenyum canggung yang mulia bercanda. Sebenarnya, saya cukup puas dengan diri saya sendiri. Jika inti bumi ditanam di dekat Akademi Bailu, tentu saja akan menguntungkan Bo Wangfu juga, karena Bo Wangfu hanya berjarak beberapa ribu mil dari Akademi. Jadi, di mana tepatnya kita harus menanamnya? Tanya Dong Fangqi. Kakak senior, bagaimana menurutmu? Tanya Sangguan Ziyi. Sangguan Nanfeng menatap utara dengan pandangan jauh dan berkata, mengapa kita tidak menanamnya di Akademi Bailu? Bagaimanapun, esensi dan energi spiritual di bawah tanah cukup untuk menempuh jarak puluhan ribu mil. Dunia roh dapat memilih wilayah dalam radius 100 mil dari Akademi Bailu untuk mendirikan sekte mereka. Sekte ini tidak hanya dapat berbagi energi spiritual yang dibawa oleh esensi inti bumi, tetapi juga dapat mencegah pihak lain mencuri esensi inti bumi. Ide bagus. Permaisuri Tianxin tersenyum. Santo Pedang Tianfeng memang sudah memikirkan ini dengan matang. Saya terdiam. Saya merasa guru dan guru senior saya benar-benar berpandangan jauh ke depan. Jika inti sari bumi ditanam di Akademi Rusa Putih, tempat itu akan relatif aman, karena ada dua Santo Pedang bergelar, dua leluhur terlarang, dan sekelompok pelindung Santo Pedang. Kedua, jika gerbang dunia roh terletak di dekat kedua akademi tersebut, maka permaisuri hati surgawi tidak perlu khawatir tentang para kultivator darah dunia roh yang membuat masalah. Dengan adanya kedua akademi di sana, itu sudah cukup untuk meredam segala perlawanan dan kekacauan. Ketiga, puncak intisari bumi juga akan menjadi tempat dengan energi spiritual paling melimpah. Penerima manfaat terbesar sebenarnya adalah kedua akademi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat jelas setelah dipertimbangkan dengan saksama, tetapi Dong Fangqi tidak memikirkannya. Ia hanya terkekeh dan berkata, Putri Hong Yue, alam roh akan menetap di sebelah kedua akademi. Bisakah Anda tenang sekarang? Kaisar Abadi tersenyum canggung. Hong Yue tersenyum canggung namun sopan. Natavia menatapku dan berkata, biarkan Suan-Suan memutuskan segalanya. Ci Hancuan mengerutkan kening, tetapi tetap diam. Ia terlalu lemah sekarang. Ada sekelompok sosok terlarang di sekitarnya, siapapun di antaranya dapat dengan mudah menjatuhkannya hanya dengan satu jari. Zaman telah berubah. Ia bukan lagi Raja Pedang yang tak terkalahkan yang menyapu alam bawah. Bahkan teknik cahaya lilinnya yang terkenal pun tidak signifikan, hanya metode dangkal untuk menggunakan hukum waktu, yang dapat dengan mudah ia hancurkan dengan kekuatannya saat ini. Kalau begitu, mari kita buat keputusan. Tanamkan esensi inti bumi di bawah Akademi Rusa Putih, kata Permaisuri Tianxin. Baik, Yang Mulia, semua orang mengangguk serempak. Tepat pada saat itu, sekelompok orang lain terbang keluar dari celah dunia mereka adalah Rang Si Chenjue dan yang lainnya dari Paviliun Abadi. Berhenti. Dengan teriakan lembut, Dong Fangwan langsung menghentikan Rang Si Chenjue dan yang lainnya. Yang Mulia, apa perintah Anda? Suara Rang Si Chenjue sedikit bergetar, mungkin karena ia sudah diselimuti aura permaisuri hati surgawi. Seorang setengah suci biasa mungkin sudah lumpuh sejak lama. Mata indah Dong Fangwan memancarkan aturan transenden saat ia tersenyum tipis dan berkata, Rang Si Chenjue, kau telah berulang kali menentang jalan lurus alam atas. Jangan berpikir bahwa hanya karena aku tak ingin menyerangmu, aku tak akan membasmimu. Kembalilah dan beritahu gurumu untuk mengingat bahwa alam atas adalah wilayah para kultivator lurus. Jika Paviliun Abadi terus bertindak sewenang-wenang, itu hanya akan membawa kehancurannya sendiri. Ya, Yang Mulia, saya sudah mencatatnya. Gulungan. Ya, Rang Si Chenjue yang dulunya sombong melarikan diri seperti tikus yang menyeberang jalan. Ada banyak aturan tak tertulis di alam atas. Salah satunya adalah bahwa seorang santo bergelar jalan kebenaran tidak akan pernah menyentuh seorang kultivator di bawah level santo pedang. Ini adalah aturan yang sangat kuat. Tanpa aturan yang sangat kuat ini, saya khawatir banyak lawan saya sudah lama dihajar oleh guru saya. Malam hari, di puncak Gunung White Deer, mendesis. Saat guru menusukkan pedang rusa putih ke puncak gunung, seluruh gunung bergetar pelan. Kemudian, punggung gunung retak, dan gumpalan energi bumi menyembur keluar. Inti gunung itu panas membara, tanpa dasar yang terlihat. Baiklah, Xiao Xuan, tanamlah, kata Sangguan Nanfeng. Aku segera membuka kantong Pixiu, dan di bawah kuasa roh suci, bukaan kantong itu mengembang dengan liar. Dengan bunyi puff, aku menyemburkan sepotong besar, sebening kristal, dan berkilauan dari inti sari bumi, yang jatuh ke celah puncak gunung seperti gunung kecil. Saat bersendewa dengan energi bumi, inti sari bumi itu seakan memiliki kesadaran. Dengan suara gemuruh, ia jatuh ke bawah, berubah menjadi seberkas cahaya menyilaukan yang menembus tanah dan menghilang. Sudah ditanam, tanyaku heran. Sangguan Nanfeng dan Sangguan Ziyi sama-sama tersenyum.
Lin Muzhao berdiri di sampingku dengan ekspresi gembira dan berkata, "Adik, lihat, daerah di sekitar Gunung White Deer perlahan-lahan berubah." Aku menyipitkan mata dan mengamati dengan saksama. Benar saja, setelah esensi bumi tertanam di bawah tanah, seluruh Gunung White Deer tampak segar kembali. Tanaman merambat tua yang layu kini tertutupi tanaman hijau, bahkan tunas-tunas hijau baru pun bermunculan dengan cepat. Seluruh gunung menjadi semakin semarak secara spiritual, dengan cahaya keemasan yang berputar-putar di sekelilingnya. Energi spiritual mengalir bagai awan dan mulai menyelimuti bumi, mengalir di sepanjang permukaan tanah dan melintasi sungai White Dew, termasuk area Akademi Tianfeng yang kini diselimuti hujan manis. Dibandingkan sebelumnya, keindahan spiritual kedua akademi ini telah meningkat setidaknya 30%. Tak heran jika kedua guru akademi itu begitu bahagia. Menggabungkan, sang guru tiba-tiba membuka tangannya, dan sebuah gambaran Dharma Transcendent muncul, menjadi luar biasa besar, mencengkeram puncak gunung dengan kuat. Kekuatan suci mengalir tanpa henti, dan dalam sekejap mata, ia menutup kembali puncak gunung yang terbelah itu, tersegel sempurna tanpa cacat sedikit pun. Tidak apa-apa, Sangguan Ziyi tersenyum dan berkata, "Xiao Xuan, kedua akademi seharusnya berterima kasih padamu dan Mu Zhao atas kontribusimu. Keberuntungan seperti ini akan bertahan selama ribuan tahun dan sangat berharga. Itu tugas kita," kata Lin Muzhao dan aku bersamaan. Sangguan Nanfeng mengangguk dan tersenyum, "Xiao Xuan, kamu dan Mu Zhao cukup cocok." Aku melihat sekeliling dan berkata, "Paman Master Nanfeng, kecepatan cahaya di dalam World Rift 10 kali lipat kecepatan dunia luar. Aku dan kakak perempuanku sudah berada di World Rift selama lebih dari sebulan. Apakah King Yin belum kembali dari pelatihannya di Northern Wilderness?" "Tidak," Sangguan Nanfeng mengangguk dan berkata, "wilayah belantara utara itu berbahaya. Konon beberapa orang buangan bergelar telah masuk, dan tempat itu telah menjadi kacau balau. Para ahli dari seluruh alam atas telah mengajukan diri untuk pergi ke sana. 10 hari yang lalu, dia mengirim pesan balasan yang mengatakan bahwa telah terjadi pertempuran dahsyat di wilayah belantara utara, dan bahkan seorang santo tingkat tinggi dari keluarga Dongfang telah gugur. Dia, seorang santo pedang, berkelana ke alam liar utara sendirian. Apa dia baik-baik saja?" tanyaku sambil mengerutkan kening. "Tidak apa-apa, aku percaya padanya." Sangguan Nanfeng tetap tenang dan berkata, "Kamu juga harus percaya pada kekuatannya. King Yin sekarang adalah seorang Saint pedang, dan pemahamannya tentang kitab suci angin surgawi dan kitab suci pedang Konfusianisme telah mencapai tingkat tertentu. Bahkan jika dia bertemu dengan Saint tingkat tinggi, dia masih bisa bertarung." Sangguan Ziyi berkata, "Xiao Xuan, memang benar kau peduli dengan keselamatan Li Qingyin, tapi yang seharusnya kau lakukan sekarang adalah mengembangkan dirimu. Alam atas tidak hanya kacau di alam liar utara, tetapi bahkan beberapa tempat yang dikenal sebagai daerah terlarang sedang mengalami perubahan yang mengerikan. Mungkin pergolakan besar akan datang. Kuharap kau dapat mencapai transendensi sebelum pergolakan itu tiba, nyalakan api rerun dewa suci milikmu sendiri, dan jadilah santo pedang yang kuat yang dapat berdiri teguh di dunia." "Saya mengerti, terima kasih atas bimbingan Anda, Guru." Sangguan Ziyi mengangguk dan berkata, "Penjara makam pedang telah ditaklukkan. Jika kau menguasai jalur pedang, kau bisa kembali ke penjara makam pedang. Sekarang di sana sangat aman." "Ya, murid mengerti." Sangguan Ziyi melirik Lin Muzhao lagi dan berkata, "Muzhao, ikutlah denganku untuk mengasingkan diri dan bersiap menghadapi kesengsaraan untuk menjadi orang suci." "Ya, Guru." Kecantikan suster senior yang tak tertandingi dipenuhi dengan kegembiraan. Selama ia dapat memicu kesengsaraan 9 surga pedang Dao dan berhasil mencegatnya, ia akan menjadi santo pedang agung yang namanya akan tercatat dalam sejarah alam atas. Selain itu, ia juga memiliki aura prestise berada di peringkat 3 teratas dalam daftar wanita cantik di alam atas dan santo dari Akademi Rusa Putih. Menjadi santo pedangnya hampir menjadi ekspektasi umum. Di tengah malam, sesosok manusia dengan sebilah pedang memasuki penjara makam pedang. Hutan bambu di sekitarnya sunyi dan terpencil. Tak seorang pun dari Akademi Penjara Surgawi telah masuk. Bagi Tansing, Mu Yun, dan yang lainnya, penjara surgawi makam pedang kini menjadi tempat yang sangat berbahaya. Jika mereka berani masuk, mereka mungkin akan dibasmi oleh roh yin. Oleh karena itu, guru mereka, Su Geming, telah lama melarang mereka memasuki makam pedang untuk berkultivasi. Sebagai gantinya, beliau mengutus saya, Lin Muzhao, Dongfang Lin Er, Long Sun, Dongfang Chen, dan murid-murid lainnya untuk menguji keadaan. Kami akan menunggu hingga makam pedang kembali bersih dan melenyapkan energi jahat dari banyak roh yin sebelum melanjutkan perjalanan. Ini juga merupakan cara untuk melindungi para murid Akademi Penjara Surgawi. Di tingkat ke-6 makam pedang, cahaya redup memancar ke seluruh bumi, membentuk hamparan luas yang tak berujung, sepucat dan sesuram cahaya bulan. Di tengah awan-awan cahaya,
sosok-sosok berbagai roh berdiri bagai pilar batu kuno yang lapuk, memancarkan aura ilmu pedang yang kuno dan kuat. Tepat saat aku melangkah ke tengah tingkat ke-6, aku melihat dua sosok anggun berdiri dengan tenang di antara banyak roh. Hanya ada sedikit murid di seluruh Akademi Rusa Putih yang mampu menembus tingkat ke-6 bahkan, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Kedua gadis cantik ini terlihat sangat mirip, terutama setelah berganti pakaian yang sama, mereka tampak seperti sepasang kekasih. Saat ini, tubuh mereka dipenuhi dengan aura pedang, dan mata indah mereka tertuju pada roh yin yang berdiri di awan. Keduanya berada di peringkat kecantikan dan peringkat semi-Sein, jadi tidak mengherankan jika mereka mampu menembus level ke-6. Mengingat awal masuknya mereka ke akademi, guru tidak mengizinkan mereka untuk bepergian bersama kami ke Wild Rift, tetapi malah mengizinkan mereka memasuki makam pedang untuk berkultivasi, yang dengan jelas menunjukkan kepercayaannya yang besar kepada mereka. Kakak senior Bu Yixuan, salah satu gadis cantik itu berbalik dan melihat, wajahnya penuh kegembiraan. Aku menghampirinya, menatapnya, lalu ke yang lain, dan berkata, Om kamu Ling Yun atau Ling Fei? Dia terkekeh saya Ling Fei. Oh, aku sedikit malu jarang sekali kau berhasil mencapai tingkat ke-6 makam pedang. Apakah kakak senior ada di lantai 7? Tanya Ling Yun. Ya, aku tidak memberitahu mereka bahwa aku telah menyapu bersih semua roh di lantai 7 dan bisa memasuki lantai 8 kapan saja untuk menantang para roh suci pedang legendaris, roh suci pedang kuno, primordial, bahkan prasejarah, yang memiliki teknik mengguncang dunia yang tak terhitung jumlahnya. Melawan mereka akan sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pedangku. Ling Fei mengerutkan bibir merahnya dan berkata, meskipun aku dan adikku telah memasuki tingkat ke-6, kemajuan kami lambat. Tidak sepertimu, kakak senior Bu, yang juga setengah suci, kau telah memasuki tingkat ke-6. Bekerjalah dengan giat, aku akan menunggumu di tempat yang lebih dalam. Saya berkata, kalian semua lanjutkan kultivasi kalian. Saya akan naik ke tingkat ke-7. Semoga berhasil. Mereka tertawa bersama ya, semoga berhasil, senior. Hati-hati. Bagus. Kalimat terakhir cukup menyentuh hati. Di penjara makam pedang, semuanya serba kekurangan, kecuali bahaya. Para roh pedang sangat kejam dan tak segan-segan membasmi penantang jika diberi kesempatan. Selama pemberontakan Sui Qianchen terakhir, banyak orang suci tewas di bawah pedang para roh pedang ini. Fakta bahwa Permaisuri Tianxin tidak memerintahkan penghancuran seluruh makam pedang merupakan anugerah besar bagi kedua akademi. Saat aku melangkah ke awan, ke-6 lapisan kultivator pedang di sepanjang jalan menundukkan kepala mereka dengan hormat. Ketika aku memasuki lapisan ke-7, roh-roh yang terkandung dalam pedang kuno secara alami terbangun olehku. Di bawah cahaya bulan yang redup, mereka menatapku dengan wajah pucat, beberapa di antaranya menunjukkan kekaguman. Mereka semua adalah kultivator pedang tingkat suci. Meskipun mereka belum memicu kesengsaraan 9 surga dao pedang, mereka masih sangat kuat. Bu Yixuan, sosok tua yang menyeramkan itu menyipitkan mata ke arahku dan berkata, kau mengalahkan kami semua terakhir kali. Sekarang, kau berhak langsung memasuki tingkat ke-8 dan menantang roh-roh suci pedang itu. Tidak, aku belum mau ke lantai 8. Apa maksudmu? Fondasi kultivasi saya saat ini belum cukup kuat, jadi tidak ada gunanya menantang pedang suci terlalu dini. Karena itu, saya berencana untuk berlatih di lantai 7 lebih lama, dan naik ke lantai 8 ketika waktunya tepat. Kau sudah mengalahkan kami semua, bagaimana kau bisa melanjutkan latihanmu? Teriak roh seorang pendekar pedang Parubaya. Sederhana, dengan lambaian tangan, aku memanggil pedang tulang abadi, yang telah menyatu dengan tubuhku, dari kehampaan. Pedang itu berkilau keemasan dan berkilauan dengan pesona abadi. Aku berkata, aku akan menantang 3 orang sekaligus. 3 orang mana yang akan datang sekaligus? Seketika, satu kalimat itu menggemparkan semua roh terkejut. Kemudian, beberapa roh tertawa terbahak-bahak, ejekan mereka sungguh pedas. Bu Yixuan, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apa kau lupa bagaimana kau hampir terbasmi saat kekacauan di makam pedang? Hahaha. Dasar anak kecil sombong. Tahu nggak sih akibatnya kalau melawan 3 lawan 1? Kalau kalah, nyawamu akan melayang di sini. Kenapa harus berbasa-basi dengannya? Pedang ilahi penyegel sudah menyerah. Kirim 3 ahli untuk mengeksekusinya saat itu juga. Seketika, lebih dari selusin roh jahat keluar, masing-masing memancarkan niat membasmi, dan saya diberi pilihan. Pedang tulang abadi menyerang 3 kali, dan 3 roh yin muncul, tubuh mereka berkobar dengan api rerun dewa suci. Niat pedang mereka membumbung tinggi ke langit. Ketiganya jelas telah sering berlatih tanding dalam kehidupan sehari-hari dan sangat terkoordinasi. Dalam sekejap, mereka membentuk serangan rangkap 3, energi pedang mereka menembus udara dengan suara mendesis, lalu meledak dan terbelah, seolah-olah ribuan sinar pedang menebas.
Itu agak kasar. Alam pedang bulu sejati. Hukum Phoenix bergema, dan seolah-olah seekor Phoenix terbang tinggi di atas kepala. Helaian bulu asli berubah menjadi niat pedang tajam, melesat ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh tingkat ketujuh makam pedang diselimuti cahaya api yang menyala-nyala, sangat menyilaukan, dan bahkan awan cahaya di sekitarnya pun diterangi oleh cahaya putih yang intens. Para pembudidaya pedang dan roh yang tersisa duduk, memberi isyarat dan berkomentar saat mereka mengamati pertempuran langka ini. Karena itu, ia tekun berkultivasi di makam pedang, dan pada siang hari ia akan memasuki dunia daun ilahi untuk memulihkan diri dan berkultivasi, serta untuk mengintegrasikan dan lebih memahami aturan ilmu pedang. 3 hari kemudian, kekuatannya meningkat pesat, dan ia mampu menantang 5 roh yin tingkat Sein sekaligus. 5 hari kemudian, jumlahnya meningkat menjadi 7, dan 10 hari kemudian, jumlahnya melonjak menjadi 10. Perasaan menantang 10 Sein tingkat rendah sekaligus sungguh menggembirakan. Namun, ini masih jauh dari cukup. Dalam legenda alam atas, seorang Sein pedang dapat mengalahkan 10 Sein dengan level yang sama secara bersamaan. Hanya karena aku dapat mengalahkan 10 Sein level yang lebih rendah, bukan berarti aku memenuhi syarat untuk menantang roh yin Sein pedang level 8. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa dan membutuhkan penyempurnaan dan peningkatan lebih lanjut. Berkat latihan intensif ini, satu Vena Suci baru terbuka dalam 5 hari, dan satu Vena Suci lainnya terbuka 12 hari kemudian, sehingga totalnya menjadi 32 Vena Suci. Saya merasa potensi saya masih bisa dieksplorasi lebih lanjut. Jadi, saya hampir yakin bisa membuka setidaknya 34 Vena Suci sebelum menjadi Sein, dan saya bahkan mungkin bisa menantang 36 Vena Suci legendaris yang belum pernah dicapai siapapun selama puluhan ribu tahun, yang merupakan batas sejati seorang setengah Sein. Alasan mengapa penerus Xuanwu begitu kuat mungkin karena ia telah membuka lebih banyak pembuluh darah suci. Pagi-pagi sekali, di dalam dunia daun ilahi. Saat fondasi tubuh fisik saya terus dieksplorasi, sensasi hangat datang dari kaki saya, menandakan dimulainya proses penyucian. Saya menarik napas dalam-dalam dan buru-buru menelan obat suci. Seketika, saya merasakan gelombang panas, melepaskan seluruh energi suci dalam tubuh saya, yang berputar di sekitar kaki saya, mendorong penyucian tubuh saya yang berkelanjutan. Untuk sesaat, kaki saya terasa berlapis emas murni, dengan api yang berkobar-kobar, dan tubuh fisik saya mengalami transformasi total. Pikiranku sedikit bergairah. Setelah kakiku juga disucikan, satu-satunya bagian tubuhku yang masih perlu disucikan adalah kepalaku. Penyucian kepala adalah yang paling berbahaya, artinya Rerun Dewa Roh juga akan disucikan bersamanya, berevolusi menjadi Rerun Dewa Suci yang legendaris. Selama proses ini, api Rerun Dewa Suci akan dinyalakan, dan kekuatan api Rerun Dewa Suci akan digunakan sebagai sumber untuk memurnikan Rerun Dewa Roh menjadi Rerun Dewa Suci. Ini adalah kesempatan untuk mencapai penyucian pedang dan tubuh fisik secara bersamaan. Sejak zaman kuno, sangat sedikit orang yang mampu mencapai prestasi ini, itulah sebabnya guruku, Sang Guan Zi, mengkhawatirkanku. Seiring berjalannya waktu, cahaya keemasan di kakinya semakin kuat. Pada saat itu, gelombang energi tiba-tiba membuncah dalam dirinya, aura ganas yang tak terjelaskan membumbung tinggi. Sensasi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya menerpanya. Dan serangkaian adegan menakjubkan berkelebat di benaknya sebuah serangan telapak tangan yang membelah musuh yang kuat menjadi dua dengan teknik Rang Si Chen Jue, sebuah adegan di mana ia melepaskan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk mencabik-cabik Duan Yuan, dan pemandangan mengerikan dari setiap serangan pedang yang membantai Long Sun, Dong Fang Chen, Dong Fang Lin Er, dan lainnya, semuanya terasa nyata, seolah-olah benar-benar terjadi. Perasaan yang tak tertandingi itu masih terpatri jelas di benaknya siapapun yang memprovokasinya akan mati. Apakah ini setan dalam diriku? Dalam sekejap, mataku berubah merah darah. Aku terengah-engah, duduk di alam daun ilahi, tetapi energi suci melonjak dan menyapu seluruh alam daun ilahi dan surga gua asal suci. Pikiranku kacau, pembuluh darah di kakiku mulai mendidih, dan sisi gelap seluruh diriku teraktivasi. Beberapa gambaran muncul kembali di benakku. Ada adegan Lin Muzhao diterbukai, ada juga adegan ia memeluk pinggang ramping sepupunya dan meremas payudaranya. Bahkan ada Ling Yun, Ling Fei, Lan Ling, Hong Xiu, dan lainnya. Darah ibel di kakinya mendidih, dan bahaya besar mengancam hatinya. Apa-apaan? Aku membuka mata, terengah-engah, tetapi bayangan-bayangan di benakku tak kunjung hilang. Sekalipun aku tak berusaha memikirkannya, bayangan-bayangan itu tetap membanjiri pikiranku, entah mataku terbuka atau tertutup. Tubuhku serasa mau meledak. Kakiku, yang sedang disucikan, tiba-tiba terasa panas dan terbakar. Apakah ini penghancuran diri? Bahaya yang sungguh mengerikan. Aku menarik napas dalam-dalam, segera menutup mata, dan mengaktifkan aturan bab ketenangan dalam kitab teknik pikiran manusia.
Setelah memutarnya hampir 10 kali, akhirnya aku sedikit tenang, dan api yang membakar kakiku seakan perlahan padam. Dalam waktu singkat, kakiku, yang hampir mencapai tahap penyucian, hampir terpanggang menjadi bentuk kaki domba, sungguh menyedihkan. Namun, dia selamat. Kitab mortal memang sangat kuat, dan aku juga telah memahami secara mendalam mengapa guruku tidak memuji pencapaian kesucian tubuh fisikku. Bahaya yang terlibat cukup untuk membuat hati seseorang gemetar ketakutan. Fiuh. Setelah beberapa lama, ia mengembuskan napas keruh. Rasa sakit yang membakar itu lenyap, digantikan oleh perasaan suci dan hangat yang berasal dari kakinya. Kakinya bercahaya, kulitnya sebening giok, dan otot-ototnya yang kencang samar-samar terlihat, seperti pita baja yang kuat, sementara tulang-tulangnya seputih giok, penuh rasa suci. Setelah berhasil mencapai penyucian, kekuatan tendangannya kini setidaknya 3 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Terlebih lagi, dengan tambahan 2 urat suci dan penyucian yang lebih sempurna, kekuatan keseluruhannya telah meningkat setidaknya 40%. Dapat dikatakan bahwa saya sekarang memenuhi syarat untuk menantang roh yin tingkat pedang suci di lantai 8, dan saya dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, saya tidak terburu-buru meninggalkan dunia daun ilahi. Sebaliknya, saya terus berkultivasi selama beberapa hari lagi untuk mengkonsolidasikan terobosan saya sebelumnya secara menyeluruh sebelum meninggalkan dunia daun ilahi lagi. Hari sudah gelap ketika saya pergi. Selanjutnya adalah perjalanan ke tingkat ke-8 makam pedang. Meskipun saya belum mencapai alam suci, saya akan menantang sang suci pedang. Saya khawatir hanya saya yang bisa melakukan hal seperti itu. Di lantai 8 makam pedang, cahaya bulan yang pucat menyinari tanah yang dingin dan membusuk. Pasti sudah lama sekali sejak murid-murid Istana Suci datang ke sini. Bahkan Lin Muzhao pun belum pernah ke sini sebelumnya. Aura yang tersisa di sini adalah milik Master Sangguan Ziyi, serta 2 monster tua, Ning Daoxuan dan Duan Jingyu. Orang lain mungkin tidak berhak memasuki tempat ini. Mendesis. Pedang-pedang kuno, berlumur karat, berserakan di tanah. Beberapa tertancap di lumpur agak miring, sementara yang lain hampir berkarat bersama sarungnya. Pada pedang-pedang kuno ini, roh-roh aneh dan jahat muncul, masing-masing dengan mata tajam yang memberi kesan seolah-olah telah ditembus hanya dengan sekali pandang. Tekanan mengerikan seorang santo pedang turun ke atas mereka, membuat orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Satu lagi yang akan mati. Roh jahat yang berdiri di awan terkekeh menakutkan. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan akhirnya, seorang murid yang baik muncul lagi di akademi. Roh hantu lain menimpali, namun, ternyata dia anak nakal yang bahkan belum menyalakan api rerun Dewa Suci. Apa Sangguan Ziyi sudah gila? Mengirim murid yang begitu muda dan menjanjikan kekematiannya. Hahaha, hari ini akhirnya aku bisa merasakan lagi nikmatnya minum darah segar. Di lantai 8, jumlah roh jauh lebih sedikit daripada di lantai sebelumnya, hanya sedikit di atas 20. Namun, masing-masing dari mereka dulunya adalah seorang santo pedang, sosok kuat yang pernah mendominasi alam atas. Terutama di era abad pertengahan, ketika bakat langka dan sumber daya bahkan lebih terbatas daripada sekarang, setiap santo pedang adalah harta karun bagi alam atas dan bisa menjadi kaisar yang kuat. Di lantai ini, terdapat lebih dari 20 mantan raja seperti itu, yang kini menjadi hantu yang cacat, sebuah pemandangan yang membangkitkan rasa iba dan duka. Aku melangkah maju perlahan, dengan ekspresi penuh hormat, lalu menangkupkan tanganku untuk memberi salam, salam, para senior. Aku Bu Yixuan dari Akademi Bailu, dan aku datang ke sini untuk meminta bimbingan kalian. Berhentilah mengatakan semua hal baik itu. Seorang pemuda berwajah muram menyilangkan tangannya, memancarkan rasa percaya diri yang kuat, dan tertawa Bu Yixuan, aku mendengar namamu saat kekacauan makam pedang terakhir. Kau adalah salah satu murid Sangguan Ziyi yang paling hebat, setara dengan Lin Muzhao. Kali ini kau berani memasuki tingkat ke-8 makam pedang, kau pasti sudah siap mental untuk mati di sini. Aku menggeleng tidak, bahkan jika aku kalah, aku akan lolos. Kau tidak bisa membasmiku. Aku, Yan Beiqi, menolak mempercayai omong kosong ini. Dengan teriakan pelan, santo pedang muda itu menghunus pedang panjangnya dengan bunyi dentang, mengarahkannya langsung ke arahku di udara. Cahaya keemasan mengalir, dengan cepat terpecah menjadi puluhan cahaya pedang keemasan, memancarkan aura yang agung. Yan Beiqi, di sisi lain, menyilangkan tangannya hampir sepanjang waktu, mempertahankan aura yang mengesankan. Dia adalah ahli sejati dalam gaya pengendalian pedang. Setiap kultivator pedang yang bisa menjadi santo pedang harus memiliki teknik andalan, dan tampaknya teknik andalan Yan Beiqi adalah teknik pengendalian pedang. Orang ini tidak boleh diremehkan. Faktanya, semua kultivator pedang dan roh di lantai 8 makam pedang adalah santo pedang semasa hidup dan tidak boleh diremehkan. Jika salah satu dari mereka dilepaskan,
itu akan menjadi bencana besar, cukup untuk menjungkirbalikkan wilayah di alam atas. Dengan jentikan tanganku, cahaya kemasan mengalir dan menyatu menjadi pedang suci yang agung. Tatapanku menajam, dan aku berkata, Senior Yan Beiqi, kalau begitu kaulah orangnya. Mohon pencerahannya. Hahaha, hebat. Yan Beiqi tertawa terbahak-bahak, masih dengan tangan bersilang, berdiri di kehampaan bak Dewa Pedang. Ia bahkan tak repot-repot membuat segel tangan. Dengan satu pikiran, pedang panjang di atas kepalanya berubah menjadi aliran cahaya, dan puluhan niat pedang membombardirnya dalam sekejap. Masing-masing disertai gemuruh dao surgawi di kehampaan, dan luar biasa kuatnya. Pedang suci ini berbeda dari pedang suci Li Qingyin. Li Qingyin hanyalah pedang suci tingkat rendah, sementara Yan Beiqi setidaknya telah mencapai pedang suci tingkat menengah. Mereka berada di level yang sama, tetapi Yan Beiqi lebih kuat. Medan alam pedang bulu sejati langsung terbuka di sekelilingnya, dan pada saat yang sama, ia melangkah ke dalam kehampaan dan menyatu menjadi alam kekosongan, hampir melepaskan seluruh kekuatannya. Jika ia menyembunyikan kekuatannya saat melawan seorang Saint Pedang, itu sama saja dengan mencari kematian. Terlebih lagi, ia tidak perlu khawatir keahlian uniknya diketahui dunia luar. Lagi pula, setelah pertempuran di celah dunia, kabar bahwa ia telah menguasai alam pedang bulu sejati, puncak kesatuan hati pedang, dan bayangan jiwa tiga pedang telah menyebar ke seluruh dunia dan menimbulkan sensasi di alam atas. Bayangan jiwa pedang rangkap tiga meletus, dan 5.000 pola spiritual pedang tulang abadi pun teraktivasi. Pedang abadi yang berat itu terasa seringan bulu di tanganku. Aku mengangkat tangan dan mengayunkan beberapa pedang, masing-masing berbenturan dengan pedang terbang Yan Beiqi. Sesaat, aku merasakan serangkaian sengatan dahsyat dari lengan kananku. Sungguh ahli pedang yang hebat. Menggunakan ki untuk mengendalikan pedang pada dasarnya lebih lemah daripada menggunakan tubuh fisik untuk mengendalikan pedang, tetapi meskipun Yan Beiqi menggunakan ki untuk mengendalikan pedang, ia tetap tak terhentikan. Untungnya, lenganku telah disucikan, membuatnya sangat tahan terhadap hantaman kekuatan fisik, dan dapat menahan intensitas kendali pedang. 1030.